Uang itu adalah energi. Kalau lu memang bener sepintar itu dan gelar-gelar, kenapa uangnya nggak banyak? Kalau dia udah buka jalan kayak itu, ya kalau kalian lebih pintar dari BlackRock, silahkan bilang itu scam. Lebih pas jadi bohir ya. Bagus ini orang pertanyaannya. Timothy, Oke. apa kabar nih? Bye bro. Thank you baru datang ya. Thank you udah diundang. Tadi gue ngobrol-ngobrol sama Timothy, sebenarnya lu nggak sesombong yang gue kira sih. Image lu kan sombong nih. Tapi ya cukup ramah ya. Lo lagi sibuk apa nih? Gue lihat di story lu ada Ronald Capital. Apa lagi tuh? Itu sebenarnya family office gue pribadi. Jadi waktu itu gue tuh kan gue bikin platform edukasi namanya Akademi Kripto. Ya. Jadi selama gue bikin beberapa perusahaan kan dari zaman dulu sampai sekarang, dan gue lihat satu-satunya itu gue tuh punya misi di hidup. Jadi suatu saat nanti gue tuh pengen bikin sebenarnya edukasi gratis untuk Indonesia. Karena gue dulu punya dendam pribadi sebenarnya sama sekolah. Gak lulus kuliah? Bukan gak lulus kuliah, tapi gue rasa sesuatu yang diajarkan di sana tuh nggak semuanya bagus gitu. Gue pengen bisa kasih edukasi gratis ke semua orang dengan nggak perlu bayar sama sekali. Itu misi hidup gue. Jadi untuk mencapai itu, gue sadar gue butuh uang yang sangat besar di sini. Nah, gue cari hal apa yang bisa ngasih uang paling besar. Dari situ gue mulai cari tuh. Paling banyak di dunia orang-orang kaya itu dari bikin fund sebenarnya. Cuman fund itu ada beberapa, misalnya kalau orang titip dana ya, itu kan ada beberapa kesalahan sebenarnya. Kalau misalnya orang yang titip dananya itu tarik lagi, itu bisa bahaya gitu. Sedangkan Warren Buffett itu ketemu namanya permanent capital, di mana uang yang ditaruh nggak pernah balik lagi dengan format asuransi. Jadi gue mau bikin fund yang ini cuman uang gue doang, yang gue gandain sendiri bukunya. Jadi tanpa ada LP, tanpa ada investor sama sekali. Mungkin ke teman-teman lu aja? Nggak ada sama sekali. Purely punya gue. Bentuknya apa, kayak venture capital mungkin gitu? Iya, jadi gue ada invest di venture equity, gue ada invest di liquid digital asset gitu. Di crypto. Di perusahaan-perusahaan juga? Iya, di perusahaan juga ada. Beberapa. Kayak ada satu di perusahaan consulting blockchain tuh ada. Dan tapi fokusnya di crypto. Jadi mungkin Ronald Capital ini yang bakal invest ke katakanlah Akademi Kripto gitu ya? Betul, dan beberapa perusahaan lainnya lah. Lo kan juga punya sekolah jalanan, Akademi Kripto, TU. Iya. Ini mana nih yang paling anak emas? Kalau sekarang gue fokus di crypto ya, karena gini, kenapa gue bikin banyak ibaratnya platform e-learning. Jadi gue pelajarin market e-learning ini market yang sangat besar. Startup yang paling besar di India itu namanya Byju kan. Bahkan dia lebih besar valuationnya dibanding yang fintech atau yang kayak Gojek di sana. Dan itu platform cuma ngajarin les-lesan bimbel untuk matematika, fisika, coding, bahasa. Gue liat market e-learning ini besar. Jadi riset terakhir yang gue baca 2030 itu sampai $1 triliun. Jadi gue lihat bahwa bisnis itu ada beberapa bro yang bisa kasih uang dan gak pernah balik lagi. Satu itu edukasi, kampus, sekolah, e-learning. Dua itu ada asuransi, di mana ada float di sana. Dan yang ketiga itu kita gak bisa dapetin ya, pajak. Cuma 3 bisnis ini yang bisa tahan tuh sebenarnya lama banget. Institusi yang gue lihat tahan 400 tahun tuh gak banyak. Kayak bank tuh sedikit banget yang bisa tahan selama 400 tahun. Tapi Harvard tuh tahan dari 1600 sampai sekarang. Karena formatnya adalah edukasi. Lu bayar ilmu, uangnya dipakai di endowment dia. Jadi itu format yang gue mau tiru. Dari e-learning, gue taruh di endowment gue di fund. Dan marginnya gede. Dan marginnya gede banget. Karena gak ada modal kan. Modalnya cuma server aja gitu kan. Modalnya server dan ya production content. Jadi itu yang gue lihat sih di industri. Itu kenapa lu gandeng Ogut ya? Iya, itu gue gandeng Ogut karena jadi ini goal gue ya. Gue pengen monopoli semua e-learning di Indonesia. Semuanya. Jadi gue akan mau bikin juga nanti kalau bisa yang matematika sederhana, fisika. Tapi kan ada kayak yang udah gede-gede nih, yang di backing sama perusahaan gede kayak contoh Zenius lah atau apa sih gue lupa. Yang Ruang Guru yang Belva Devara itu. Iya. Gak mungkin lah lo bisa monopoli. Gini, mereka itu ambil segmen yang sebenarnya K-12 education. Tapi kalau kita lihat sekarang, nggak mungkin di monopoli, nggak juga. Kalau dibilang mereka semua masih minus sekarang. Kalau Ruang Guru gue nggak tahu. Kalau Zenius harusnya masih minus ya. Itu kan dia keluarin cost yang luar biasa besar. Dan sekarang problemnya adalah ujian akhirnya kan udah ditiadakan. Jadi orang insentif untuk pakai mereka itu sudah lebih kecil. Karena mereka fokusnya untuk ibaratnya jual mimpi untuk anak bisa masuk ke kuliah impian mereka. Tapi ini kan sebenarnya tesnya bentar lagi bisa hilang. Dan jadi yang gue lihat adalah upskilling platformnya. Yang bisa bridging kalian ke pekerjaan asli. Ini yang lo nih.
Ini yang kosong menurut gue. Ini yang kayak sekolah jalanan yang lo bikin. Jadi akademi kripto gue itu gue bikin platform untuk upskilling orang. Jadi gue nggak mau cuma bikin, oh lu belajar investasi, oh lu belajar trading, tapi lu beneran belajar teknologi di dalamnya seperti apa. Gimana? Jadi gue cari pengajar-pengajar terbaik, bahkan dari kampus-kampus di luar negeri untuk bawa materinya ke Indo. Karena gue lihat nggak ada kampus yang bisa ngajarin. Contohnya kayak blockchain development, gimana caranya coding di smart chain, itu nggak ada yang ngajarin. Kalau kalian bisa ngerti bikin teknologinya beneran, itu kalian bisa pakai ke depannya seperti itu. Jadi ini akademi kripto nih. Akademi kripto. Jadi bukan cuma sekedar belajar tentang kripto, tapi juga develop. Iya, target gue kesana. Oh, bukan cuma sekedar jadi trader atau investor. Enggak. Bukan Enggak. Ya. Tapi bener-bener konsep fundamentalnya, kayak kriptografi itu seperti apa awalnya. Lo ngerti? Bukan gue yang ngajar. Tapi lo ngerti ya? Oh, gue ngerti. Tentang kripto general kali ya. Oh, kalau gue ngerti lebih tentang general. Gue lebih ngerti kripto general dan investingnya. Sorry nih, apakah ujung-ujungnya lo bakal bikin kripto juga? Bakal bikin token sendiri juga gitu? Ini sebenarnya gue udah pikirin dari lama. Cuman kayaknya sih enggak ya. Karena ada banyak problem dalam launching suatu token. Takut gitu. blunder ya? Bukan blundernya sih, tapi gini. Token itu agak kompleks bro. Karena misalnya gue bikin suatu token yang bener-bener revenue back nih. Jadi gue pakai akademi kripto, gue bikin tokennya. Ada use case-nya, orang belajar nih. Bisa isi quiz dan bisa dapat token, uang gratis, bisa gitu. Tapi problemnya adalah token ini global bro. Contoh, kalau saham Indonesia itu bisa diakses secara global dengan gampang, akan lebih susah maintain harganya. Jadi kalau gue bikin suatu token nih, uang untuk jagain gue butuh berapa? Karena bisa jadi ditembak sama trader luar negeri gitu. Dia ngeliat ini asik nih, gue goreng nih. Misal harga simple ya, harganya 1.000 nih bro. Terus misalnya naik nih, sampai 10.000 10 kali, ada orang nembak gitu. Itu untuk maintainnya susah karena orang Indonesia kalau lihat token naik gitu, apalagi nama gue, dia akan beli di 10.000. Padahal gue nggak pernah suruh beli. Ini utility token doang, buat lo belajar dapat duit. Mungkin gitu. Dia mikir akan naik nih. Dia mikir akan naik. Punya si Timothy. Dia beli 10.000, misalnya naik ke 12.000, orang yang tadi nembak buang. Gue yang akan dikira yang goreng barangnya. Dan ini gue nggak bisa kontrol. Jadi nggak bakal ya. Jadi gue nggak akan bikin. Kalau asik kenapa tuh kira-kira dia jadi kayak begini gitu? Itu gara-gara ditembakin bandar kah maksudnya? Enggak, kalau itu agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau token itu kan harus ada use case-nya, fungsinya untuk apa. Kalau di e-learning itu udah banyak di luar negeri. Jadi lu belajar beneran, lu ngisi suatu PR, lu bisa dapat token. Jadi learn to earn. Tapi kalau asik sih itu gue lihat dari white paper-nya ya. Sepertinya sih nggak ada use case yang ditawarkan ya, kecuali keluarga. Gitu. Itu use case-nya? Itu use case-nya ada di situ, keluarganya. Maksudnya? Cuman gue kurang tahu. Jadi gini, banyak akan ada orang-orang kan banyak yang kapitalis yang mau langsung dapat uang cepat kan. Ini memang ada mungkin beberapa sindikasi yang cari beberapa artis ya. Gue nggak tahu artisnya itu ngerti atau enggak sebenarnya isi dalamnya. Untuk bikin token ibaratnya. Jadi gue nggak saranin kalau misalnya ada artis bikin token kalian belilah. Karena itu pasti di saat gue percaya semua di hidup ini tuh zero sum game. Lu untung ada yang rugi pasti di belakangnya. Nggak mungkin semuanya bisa positif sum. Lu buka restoran satu, restoran sebelahnya pasti tutup. Sama seperti lu bikin token. Lu di satu saham juga sama. Lu beli suatu barang, ada yang rugi pasti ada yang untung. Tapi kalau kita lihat dari tokenomics-nya udah jelas, mostly itu dikontrol sama developer sendiri kan, semuanya on-chain kelihatan. Nah itu enaknya kripto, kelihatan semuanya. Distribusinya nggak rata. Lo juga orang yang percaya bahwa kripto bakal jadi masa depan ya? Gue cukup percaya beberapa. Dan lo mempertaruhkan harta lo di situ. Oh iya, kalau gue taruh harta gue di apa yang gue omongin. Banyak. Hampir semua. Gue hampir semua di kripto. Hampir semua. Fund gue aja kan di kripto. Apa token favorit lo? Oh, kalau gue udah pasti Bitcoin lah, yang paling OG. Oke, maksudnya di luar yang OG gitu loh. Sekarang gue masih suka Bitcoin dan gue ada suka beberapa layer 2 seperti Arbitrum. Cuman gue mostly hampir semuanya tuh di Bitcoin. Meskipun naiknya itu nggak eksponensial gila ya. Nah, gini bro, gue itu nggak pernah ngejar cepat kaya dengan cepat karena gue percaya kalau uang yang dipupuknya pelan itu akan lebih besar di belakangnya. Gue tuh sabar orangnya. Karena time frame gue untuk jadi target gue itu nggak 1-2 tahun. Target gue tuh 30 tahun, 50 tahun. Gue rasa di level uang gue sekarang, gue lebih baik ambil yang lebih nggak beresiko dibanding ngambil yang bisa resiko tapi terbangnya tinggi. Gitu. Gue mendingan untungnya sedikit dibanding rugi. Tapi kenapa nggak ambil yang bawahnya dikit kayak Ethereum yang mungkin cuannya akan lebih gede gitu? Ya, Ethereum ada ya. Ethereum banyak yang bilang itu higher beta version dari Bitcoin gitu kan. Cuman gue lebih prefer tadi yang aman. Jadi gini, gue itu pernah baca buku yang lumayan unik. Jadi ini ditulis sama George R.R. Martin. Lu pernah nonton Game of Thrones gak? Ya.
Dia pernah tulis buku tentang superhero. Tapi superhero itu dia ambil lebih modern. Gue lupa nama bukunya. Tapi intinya lumayan keren bukunya. Jadi dia bikin ada superhero yang bisa nembak laser dari tangan gitu kan. Ada yang bisa terbang. Tapi superhero yang paling kuat adalah bukan yang punya offensive ability. Tapi justru yang punya defensive ability. Superhero yang gak bisa mati. Superhero yang gak bisa mati ini tinggal ambil AK-47 ditembakin semuanya mati semua. Nah Bitcoin ini tuh bagi gue superhero tadi. Gak perlu paling cepat kayak Ethereum. Gak perlu bisa di develop banyak. Gak perlu transaction speednya cepat kayak Solana. Cukup gak bisa mati. Dan gue rasa itu udah cukup. Karena gue percaya uang itu adalah energi. Jadi untuk capai tadi misi gue untuk pendidikan, gue butuh energi yang besar. Gue butuh wadah yang bisa energi gue tuh tahan 50-100 tahun ke depan. Dan jawabannya gue ketemu di Bitcoin. Ini ide yang terlalu mulia gak sih? Lu ngomong lu cari duit, ujung-ujungnya bakal lu balikin buat edukasi orang. Gini, gue waktu itu sampai ke kesimpulan, gue kan dulu awalnya gue lahir gue gak, ya middle class lah. Tapi gue harus biayain nyokap gue kuliah bayar sendiri. Gue dulu target gue cuma mau kaya biar bisa beli barang-barang yang gue mau. Sesebodoh itu gitu. Tapi begitu gue nyampe sana di usia yang relatif muda, gue sadar kayaknya kalau hidup kayak gini gue bosan. Jadi misalnya gini, kripto gue nih semua gue ambil, gue taruh aja misalnya di obligasi FR pemerintah gitu. Gue rasa hidup gue tuh udah game over, udah selesai. Gue nggak pernah perlu kerja sehari lagi di hidup gue udah very well lah sampai misalnya 50 tahun, 100 tahun ke depan. Emang sekaya apa Timothy Ronald? Belum kaya lah, tapi intinya cukup. Kalau gue taruh di obligasi bisa hidup ratusan juta sebulan tuh udah hidup. Duitnya puluhan miliar berarti ya. Gue nggak sebut di sini. Nah, lo tuh dulu pernah bilang lo itu pernah susah gitu. Iya. Sesulit apa sih? Gue itu lahir levelnya tuh di mana susahnya gitu? Gue lahir di keluarga yang middle class dan orang tua gue, bokap nyokap gue tuh cerai di gue waktu itu umur 15-16 waktu gue awal jualan. Jadi yang gue harus lakukan adalah gue support nyokap gue sejak saat itu. Jadi gue udah gak pernah minta sepeser pun lagi uang sama bokap gue. Gue support nyokap gue. Jadi gue harus mikir apa yang harus gue kerjain. Apapun gue kerjain waktu itu. Jadi agen properti gue pernah. Jadi sales sedotan tuh impor. Gue tadi cerita sama lo. Homemade gue jualan. Apapun gue lakuin waktu itu untuk bisa support gue dan nyokap gue. At that time. Sampai sekarang gue masih support nyokap gue. Jadi orang bilang, oh lu anak orang kaya kuliah di Binus. Enggak. Dulu level lo di mana? Mobil lo apa deh? Dulu mobil gue itu mobil bokap gue ya. Mobil keluarga, keluarga. Toyota Rush. Ya. Tapi itu pun tahun yang kayak tahun 2009, 2008 yang lama yang masih belakangnya tuh gede. Yang ada kayak bannya gitu loh. Dulu rumah lo di Senopati? Kagak. Dulu gue tinggal di Alam Sutra. Cuman jangan bilang Alam Sutra yang sekarang. Bokap gue itu waktu itu di Alam Sutra. Itu pas Alam Sutra tuh masih rawa bro. Masih murah ya? Masih murah banget gitu. Jadi selevel itu. Iya. Di umur 16 tuh mulai dagang nih. Gue mulai dagang. Retail. Ujungnya baru mulai main platform. Agency dulu gue. Agency apa tuh? Gue agency advertising. Karena gue waktu itu ngira, kan gue jualan tuh dari Tokopedia sama Kaskus. Itu tuh rely sangat heavy di copywriting. Copywriting sama gambar produk yang bagus. Itu doang kuncinya waktu itu. Oh agensi itu. Nah jadi gue mikir, kenapa gue gak replikain di produk-produk orang lain. Jadi gue datengin ke beberapa kayak pabrik konveksi yang jualan baju. Jadi dia ada pabrik konveksi jualan baju untuk orang-orang yang pertama kali mau bikin fashion brand. Nah gue yang rapihin tuh. Lo minta sahamnya mungkin? Gue gak minta sahamnya, gue gak ngerti waktu itu. Gue mintanya retainer aja, uang per bulan gitu. Gue minta uang per bulan, terus ada beberapa klien. Jadi dari misalnya konveksi tadi, gue bikinin copywritingnya. Pemula mau bikin baju, cuman modal kecil, bisa gitu. Terus gue bikinin pakai videonya, makanya gue ngerti videografi. Dulu gue bikinin sendiri, terus mulai hire beberapa orang, 500.000 gue gaji gitu. Jalan sampai sekarang udah nggak? Udah nggak jalan karena waktu itu jalannya sampai COVID dan gue dapat ide untuk bikin ternak uang waktu itu. Jadi gue harus stop. Ini bener-bener sebelum ternak uang nih ya? Sebelum, jadi gue jualan impor retail, gue agency, baru gue bikin ternak uang. Ini bahas TU dikit ya? Iya boleh. Semua orang taunya TU itu kan Raymond Chin. Iya. Tapi sebenarnya tadi gue ngobrol sama lo, sebenarnya TU itu lo ya? Jadi gini, gue tuh waktu itu gue yang pertama kali bawa saham ke TikTok. Gue orang pertama yang bawa edukasi saham ke TikTok. 2020 TikTok tuh joget-joget. Di situ gue bilang, market kan crash waktu itu. Gue bilang, kalian semua beli BBRI sekarang. Gue masih ada videonya itu. Kalian semua beli BBRI, orang pada ngikutin beli. Cuan semua 2 kali lipat kan waktu itu karena COVID itu hoki juga lah gitu. Itu tuh hoki ya? Terus gue tunjukin analisa sedikit tapi kebanyakan hoki lah itu. Jadi gue waktu itu masuk lumayan besar uang gue masukin semua pakai margin. Gue emang orangnya agak sedikit gila. Pakai margin masukin. Pakai margin, gue masukin semua uang gue pakai margin. Jadi gue memang sedikit agak sengklek orangnya bro. Karena gue waktu itu percaya conviction gue bahwa itu benar, itu bottomnya di situ. Gue masuk semua uang gue dan uang gue berlipat. Terus gue bedanya sama yang lain bro.
gue buka waktu itu portofolionya. Jadi di TikTok kenapa gue besar? Karena gue buka. Jadi orang kayak, anjir ini anak 19 tahun, cuannya segini. Lu gak bohong lah. Gue gak bohong, gue buka untung. Statementnya gitu. Statement sekuritasnya gue buka gitu bahkan. Dan itu kontennya viral di TikTok waktu itu. Cuman apa aja yang gagal? Tadi kan BBRI kan berhasil. Ada yang zonk gak? Kan co-founder lu ada yang nyaranin saham apa taunya. Akhirnya gak tembus, akhirnya malah dihujat gitu. Kalau saham kan pasti ya relatif ya lah ya. Gak mungkin semua orang bisa bener. Warren Buffett juga salah beberapa kali. Kraft Heinz dan semua salah. Jadi gue rasa tergantung orang ya. Karena gini. Kalau misalnya, kalau gue pribadi, gue gak pernah rekomendasiin paksa lu untuk beli gitu. Lah tadi lu bilang. Gue cuman kasih analisanya. Gue gak paksa buat lu pencet tombolnya kan. Yang pencet tombol lu sendiri gitu. Tapi lu menyarankan kan. Gue cuman bilang ini gue beli. Gue gak saranin. Gue bilang gue beli di saat ini. Karena kalau mereka beli lo makin untung dong. Lo beli duluan kan. Sebenarnya enggak sih. Kalau saham sebesar BBRI, followers gue dijumlahin semua uangnya taruh 10 juta berapa sih gitu. Naiknya kecil kan. Jadi sebenarnya enggak efek begitu, kecuali nih gue cari saham market cap 100 miliar. Gue pom-pom pakai duit gue sendiri naik, baru gue suruh mereka beli, gue buangin barangnya. Karena pom-pom itu orang banyak salah kaprah bro. Pom-pom itu enggak pernah tentang naikin harga sahamnya. Tapi buat keluar duluan. Buat keluar duluan. Contohnya saham 500M market cap gue goreng sendiri gampang banget. Tapi problemnya gue gak bisa jualan barang karena gak liquid saham. Gue butuh liquidity retail. Ya kan bisa lo jual kan, kalau banyak yang mau beli lo jual aja langsung gitu. Betul, tapi kan kalau misalnya contohnya nih, gue cuman gorengnya misalnya saham 500M nih, ya. Gue masukin duit 5M aja, itu naiknya udah gede banget. Udah lumayan naik ya. Gue butuh uang orang lain untuk bisa buang barang ini dong. Kalau gue jualan sendiri, gue dikasih kata ownernya. Bahkan nih kalau misalnya sahamnya 500M, itu kadang tuh di Indonesia kita harus izin sama ownernya. Kalau lu banyak punyanya. Iya, kalau belinya banyak tuh harus izin. Dan masuknya kadang nggak bisa cuman masuk pakai sekuritas biasa, harus ada bloknya kan. Harus langsung kontak mungkin kali ya. Ya harus izin lah gitu. Karena gini, bandar terbesar dari suatu emiten itu pasti ownernya sendiri. Lu masuk gede, disikat lah sama dia. Kan Indonesia kan, ini gue nggak tahu. DPS-nya ibaratnya kalau kalian tahu saham ya, DPS-nya itu nggak semuanya benar sesuai itu. Owner tuh punya biasa lebih banyak, tapi formatnya tetap masyarakat tapi friends and family. Jadi kalau lu naikin suatu harga saham sampai berapa nih lu masukin, misalnya market cap 100 miliar, lu masukin 10 gitu, 10M. Kalau bisa masuk ya, tapi harusnya nggak bisa masuk. Masuk 10M naik nih, itu nggak bisa, itu yang banting pasti owner nih. Dia akan balikin lagi, uang gratis ambil aja. Ownernya bakal jual malah gitu. Iyalah, uang gratis buat dia. Saham gue tinggal isu lagi. Ada nggak tim influencer yang lo kenal yang tukang pom-pom di Instagram? Pom-pom Gak usah sebut nama, ada apa enggak aja gitu. Ada lah, kalau yang gue kenal tahu-tahu aja ada. Yang lo kenal kan jadi kebayang nih siapa orangnya gitu. Iya, ada. Ada ya tukang pom-pom ya. Ada, tapi caranya sama, formatnya sama. Saham-saham gak jelas. Iya, orang banyak kelirunya gini. Retail bilang pom-pom tuh mereka suruh beli, nggak butuh. Ya, terus buat apa? Buat buang, karena buat bikin arak itu bisa sendiri. Buat naikin bisa sendiri. Maksudnya buat buang itu harus ada yang mau beli kan? Betul, tapi retail tuh kiranya pom-pom itu retailnya masuk harganya naik. Salah, harga naik tuh bisa sendiri. Tinggal buangnya. Buangnya itu yang jadi masalah kan? Masalah, karena tipis order booknya. Itu. Apalagi kalau market cap makin kecil, makin sulit tuh. Apalagi makin kecil. Tapi kan kalau market cap 1 triliun, 3 triliun yang bisa goreng nggak banyak. Mereka gorengnya pasti yang 100, 500, 100, 500. Perhatiin deh. Kalau pom-pom tuh pasti di bawah 500M. Lo pernah goreng-goreng nggak? Nggak pernah. Gak pernah. Kalau untuk mencoba untuk beli sampai misalnya 1%, gue pernah. Tapi itu ya untuk berinvestasi lah. Gue bukan untuk pom-pom. Dan ngumpulinnya lumayan lama barangnya bro. Ya entah di kripto ataupun di saham maksud gue. Kan gue ikutin story lo akhir-akhir ini kan lo sering ngasih rekomendasi apa ya, kripto-kripto baru di Binance yang ARKM atau apa. Oh iya, oke. Itu kan token-token baru. Lo kan ngajak orang buat punya sebenarnya itu kan. Gini, bukan ngajak. Itu kalau kalian mau ikut atau enggak, itu udah pasti terbang 1000%. Itu launchpad Binance gitu kan. Lo mau begitu launch lo buang kan? Gue pasti buang. Dan semua orang tuh pasti buang pas launch gitu. Iya, supaya ada yang mau beli, lo bisa lo buang, orang lo ajakin beli kan? Gue bukan ajakin orang untuk beli pas launchnya. Gue ajakin orang untuk ikut dari launchpadnya gitu. Tapi itu juga kalau lu ngikutin pasti dapat barangnya sedikit banget bro. Lu cuma dapat 0,1 dari lu yang taruh. Karena yang mau taruh duitnya itu puluhan triliun di situ. Terlalu besar size-nya. Jadi pasti dapatnya cuma sedikit bro. Nah itu koin-koin nggak jelas itu tuh, itu ada gunanya nggak sih yang launch di Binance tuh? Yang launch di Binance, kalau yang terakhir gue bahas yang lu sebut ya, Arkham ya. Arkham itu sebenarnya platform yang gue pakai udah lama banget. Jadi sebelum dia, kalau di kripto kan ada namanya airdrop ya, di mana orang bagiin. Sebelum ada airdrop, gue pakai Arkham tuh udah bertahun-tahun. Dan gue memang sharing di komunitas gue pakai platformnya.
token beneran nih. Ada use case-nya maksudnya berarti. Kalau Arkham itu jadi dia namanya Intel to Earn. Jadi Arkham itu kalau lu mau tracking contohnya nih, ini berguna banget. Lu tinggal buka aja, lu pakai platform nggak usah beli tokennya. Lu buka di Arkham, lu misalnya mau tahu balance Indodax itu berapa. Lu tinggal cari aja Indodax, walletnya di tracking sama dia. Lu bisa lihat Indodax tuh minus atau enggak balance-nya. Binance tuh apa. Lu misalnya mau lihat BitDAO gitu. Lu bisa lihat fund-fund orang, Jump Trading, Wintermute, hedge fund besar, lu lihat di situ bisa nyontek semuanya. Itu aja gunanya. Iya, jadi itu yang gue pakai. Gue memang pakai itu. Berarti paling enggak ada use case-nya lah. Ada use case aja. Karena kenapa? Kalau lu bisa nge-labelin, jadi gini, untuk bisa tracking suatu fund itu kan butuh skill untuk nyari di Etherscan dan segala macam walletnya. Kalau lu bisa provide itu untuk platformnya, lu dikasih insentif token. Jadi Intel tuh orang bisa dapat uang dari sana. Orang yang intelin. Orang yang intelin bisa dapat uang. dapat duit, bisa dijual sekarang di Binance gampang nih. Bisa dijual. Balik ke TU nih dikit. TU bangkrut. Dibilang bangkrut enggak. Dibilang bangkrut enggak. Cuman sekarang gue udah lebih pasif lah di sana. Tapi sebenarnya lo bilang lu bos, lu founder yang sebenarnya ya. Jadi gini, gue nggak bilang gue explicitly gue founder sebenarnya, karena begitu diciptakan idenya, itu gue bikinin berdua sama Raymond, baru Felicia later on join. Jadi awalnya Ternak Uang, tadi gue bilang kan, gue bikin TikTok waktu itu, dan itu viral. Jadi nama Ternak Uang tuh udah lama, dari gue awal jualan kelas tuh udah ada namanya. Sebenarnya tadi yang muncul di TikTok itu lu atau Ternak Uang? Oh, lu pribadi muncul dulu di TikTok duluan. Yes, terus gue mulai bercanda-bercanda sama followers gue. Kita bikin kayak gelas waktu itu mug, namanya Ternak Uang. Kayak pakai fontnya Goldman Sachs gitu buat bercanda. Iya. Jadi itu bercandaan awalnya. Dan gue, orang pada bilang, bang, please bang bikin kelas dong. Gue pikir kan, ngapain nih gue bikin kelas ya? Tapi banyak banget yang desak gue, karena gue waktu itu sharing semuanya gratis. Gitu. Banyak yang bilang, gue pengen belajar sama lu lebih dalam 1 jam 2 jam gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang ya udah, gue buatin kelas. Waktu itu harganya 97.000. Gue pikir buat apa? Buat lu datang biar dengerin gue, biar nggak langsung keluar kan. Gue malas 20 orang datang terus keluar gitu. Ya lu bayar sedikit lah. Rame banget. Rame banget. Daging nggak? Dan yang gue ajarin saham untuk pemula. Jadi yang gue ajarin waktu itu value investing. Gimana caranya lu ngeliat laporan keuangan yang basic. Gimana caranya lu lihat valuasi saham. Valuasi saham tuh dari mana. Jadi jangan cuma lu tarik-tarik garis terus beli saham gitu. Saham tuh ada bisnisnya, ada fundamental di belakang. Itu yang gue ajarin waktu itu. Dulu lu main saham, sekarang udah nggak lagi ya? Dulu gue tuh dari awal 2016 tuh main saham. 2016 dari awal gue jualan, gue invest semua uang gue di saham. Akhirnya lu bertobat di tahun, maksudnya lu kan sekarang anti saham lah gitu. Dibilang anti saham sih enggak. Tapi jadi gini bro, gue itu dalam hidup gue selalu cari misi apa hal terbaik yang bisa bikin uang gue paling banyak. Jadi di saham itu gue ngelihat tadi, gue belum melihat currency pair-nya. Gue selama ini judge-nya pakai IDR. Makanya IHSG kelihatannya keren kan. Naik 33 kali lebih dari 1990. Tapi coba deh, pair-nya lu ganti ke USD. Itu 3,6 kali loh. Karena rupiahnya turun terus. Kan? Orang bilang invest di S&P 500 itu 7% setahun. Salah besar kalian. Lebih ke 14 kalau lu pakainya rupiah. Karena itu di value-nya pakai USD. Dolar naik terus. Kalau lu pakai S&P/IDR, itu naiknya 14%. Itu yang bikin lu akhirnya nggak mau main saham. Karena kecil. Bukan cuman kecil. Gue lihat apalagi di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar negeri gue lebih tertarik. Tapi kalau di Indonesia tuh terlalu banyak permainan di dalam kalau gue lihat saham. Jadi investable company, ya gue ngomong investable long term ya. Itu mungkin gak lebih dari 9 sampai 10 bro. Dan ini bukan gue yang ngomong. Mentor gue Sandiaga Uno yang pernah bilang kan. Investable company itu gak banyak. BCA, BRI, Mandiri, Astra, Indofood, apalagi sih. Mostly itu gak bisa tahan 20 sampai 30 tahun ke depan. Dan gue pengen tempat di mana gue bisa parkir uang gue, energi gue di satu tempat yang gue gak usah pusing. Jawabannya sebenarnya di indeks kan. Jadi misalnya indeks dari KHT, indeks IDX 30, tapi sama aja. Mereka sama USD kalah jauh banget. Itu USD. Kalau pakai emas lebih parah lagi bro. Jadi growth-nya itu adalah ilusi. Karena dulu tuh gue gak ngerti bener konsep dari inflasi. Ya. Sering ngomongin di YouTube lu lah. Tapi akhirnya apakah lu pindahin itu ke saham luar negeri dulu baru lu ke kripto atau gimana? Gue cari semuanya. Jadi gue waktu itu dalam misi untuk mencari aset terbaik bro. Dari semua aset kelas itu gue cari bro. Komoditi, gue sempat mikir oil bagus, gue cari yang lain, gue cari obligasi sini, obligasi luar negeri, saham sini, saham luar negeri, saham Cina, saham India, gue cari semuanya. Gimana cara beli saham India? Bisa lah, lo tinggal pakai broker yang global kan, bisa. Oh gitu. Iya, pakai broker global. Iya kalau beli S&P kan bisa pakai eToro segala macam gitu kan. Banyak pakai. Kalau gue luar negeri gue pakai TD Ameritrade, itu bisa saham luar negeri.
Kan banyak kontrak-kontrak derivatifnya juga banyak. Kalau futures gue coba cari semuanya. Gold, silver, copper. Dan gue ketemunya akhirnya ya di Bitcoin ini. Yang menurut gue paling stand the test of time nanti ke depannya. Ya itu at least tesis gue. Lo udah gak megang saham lokal? Ada, gue udah pegang. Kecil? Dibilang kecil sih juga enggak ya. Gue pegang hampir 2% sekarang. Saham Amerika? Amerika udah enggak sama sekali. Tadinya gue ada indexing di Amerika. Gue gede di indeks S&P, gue gede. S&P-nya yang 500 lo punya banyak tuh tadinya. Gue dulu lumayan besar parkir uang di sana. Itu kan naiknya pasti ya maksud gue. Iya betul pasti. Maksud gue aman lah. Betul. Cuman gini, itu kan naiknya kalau gue bilang tadi bisa 10-14% kalau dalam rupiah ya. Cuman kalau kita lihat inflasi real di negeri kita ini, itu nggak mungkin 3%, gue nggak percaya. Karena inflasi itu nggak bisa skalar kayak gitu. Inflasi itu vektor. Lu nggak bisa samain semuanya pokok rata jadi satu basket. Angkanya nggak ada, orang CPI Amerika aja banyak yang nggak dimasukin. Energi kenapa nggak dimasukin? Karena itu driver paling tingginya kan, ya, lucu. Biar rendah kan. Biar orang nggak rusuh. Biar nggak inflasi tinggi kan maksudnya. Iya, biar orang nggak rusuh sebenarnya. Karena kalau orang tahu real inflasi berapa, masyarakat rusuh pasti. Iya, karena rumus inflasinya pun digonta-ganti sebenarnya setiap era gitu kan. Betul, CPI basket kan problemnya, pertanyaan gue cuma satu, kenapa energi nggak masuk? Karena itu paling tinggi inflasinya, nggak dimasukin. Iya. Jadi karena kalau dimasukin hancur langsung tuh ya. Oh iya. Kelihatannya tuh langsung nggak bagus buat indeks dia kali. Simpel aja, kalau misalnya nih bro, ini kan ada ruko nih, kantor nih. Kalau di depannya itu ada tulisan harga sekarang sama 20 tahun lalu. Semuanya gitu, gelas, bakso, ditulisin harga sekarang 10 tahun, 20 tahun lalu. Rusuh Indonesia menurutku. Mereka nggak tahu realnya uang tuh tergerusnya berapa. Itu kayak lu ibarat berdarah bro setiap tahun. Kalau 10% per tahun. Jadi sekarang lu ceramah-ceramah di mana-mana ngomongin Bitcoin dengan ngomongin inflasi ini gitu ya? Dibilang ceramah sih enggak ya. Gue cuma sharing apa yang gue percayain aja. Gitu. Iya, maksud gue, lu percaya Bitcoin karena teori inflasi ini kan? Betul. Teori konspirasi inflasi ini gitu kan? Sebenarnya bukan konspirasi sih bro, karena data itu. Tapi kan ini dibantah oleh sumber resmi bahwa CPI-nya ya bener segitu. Oke. Ya itu kan konspirasi lah bisa kita bilang. Resminya kan bagus-bagus aja. Kalau lu mau lihat resminya kan bisa. Tinggal cari di statistik kan. Di data BPS kan kelihatan. Beras tahun lalu, tahun ini berapa. Tadi balik ke TU. Berarti TU ini awalnya ngomongin saham sebenarnya kan? TU ini awalnya ngomongin saham. Saham lokal atau luar negeri? Lokal only. Lokal only. Tadinya lokal only. Lo masih main saham juga dong? Iya, gue masih invest di situ. Jadi gue fokus di saham dan gue sharingin apa yang gue investasiin gitu. Akhirnya mulai merambah ke saham luar negeri nggak? Begitu lo main saham luar negeri juga gitu? Enggak sih, kita tetap TU kita fokusin di lokal aja. Sekarang masih hidup kan? Lo bilang kan masih hidup dong? Masih hidup. Kita masih ada tim yang bergerak, masih jalan sampai sekarang. Sekarang ngomongin apa? Saham juga, saham lokal? Tetap fokus sama di saham, tapi sekarang fokusnya lebih ke media sih. Dibanding jualan e-learning, kita lebih fokus di medianya. Apa lo takut kalau dia ngomongin kripto ntar nyaingin akademi kripto lo gitu? Sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga, cuman gue percaya lebih bagus fokus aja sih di satu. Ngomongin saham ya sama aja. Masih Raymond Chin ya? Sekarang Raymond itu jadi co-CEO-nya. Jadi ada satu VP kita yang kita jadiin CEO di sana. Lo udah cabut? Gue udah pasif lah, gue udah lebih pasif di sana. Kalau antara akademi kripto sama sekolah jalanan, kira-kira menurut lo prospeknya lebih cuan yang mana ke depan? Kalau ngomongin cuan ya dari e-learning, dari e-learning ya pasti kripto. Karena kripto itu bigger market kan. Kita aja investor sekarang udah 16 juta data Bapepti. Itu belum tambahin Binance, Bybit yang lain yang nggak terdaftar. Investor kripto di Indo tuh udah dekat-dekat 10% sebenarnya kan. Ini yang resmi di exchange lokal. Yang exchange lokal itu mungkin sekitar 7%. Tapi yang realnya yang gue tahu datanya 10% lebih. Bahkan mungkin dekat ke 15% penetrasinya. Dan ini sesuatu yang gak bisa di-achieve sama saham dalam waktu 20 tahun. Saham tuh ketinggalan jauh banget. Kenapa tuh rame? Karena banyak yang mau main judi slot ya? Karena menurut gue tesis besarnya itu. Orang banyak yang gak ngerti teknologinya. Karena gini, bedanya Indonesia sama Amerika. Amerika tuh bridgingnya rapih. Dari Web 2 ke Web 3-nya baru ke kripto tuh rapih. Jadi mereka lihat ada problem dari sentralisasi ini, baru mereka masuk ke Web3. Jadi ada idealisme yang dibawa. Indo tuh enggak. Indo tuh lihat, koin cuan. Pokoknya tiba-tiba COVID, orang pada kaya, cari uang dari mana? Dia main judi di situ ya? Dia main judi di situ, benar. Karena menurut gua pasar mau saham, mau kripto, lu bisa berjudi di sana. Dan orang nggak banyak yang nggak punya duit buat ke Las Vegas kan. Cuma kan judi slotnya kripto lebih daripada saham ya. Kalau dibilang ibaratnya gitu lebih, iya mungkin karena banyak kontrak derivatif. Banyak kan koin-koin gila zaman dulu yang... Oh iya, banyak. Gue setuju banget. Gila lah pokoknya. Kalau market itu dipakai sama sebagian besar orang justru untuk berjudi. Karena tesis gue simple. Orang nggak punya duit buat ke Macau, nggak punya duit buat ke Las Vegas. Gampang download, main.
Sama kayak judi slot kan, orang banyak main judi slot kan. Iya. Cuma problemnya itu ilegal aja di Indo. Mereka cari yang legal. Kripto legal nih. Kripto nih legal nih. Gitu. Nah tadi kalau sekolah jalanan itu kan bukannya juga lebih banyak malah pasarnya dibanding pengguna kripto doang gitu. Jadi sekolah jalanan waktu gue bikin adalah gue pengen cari skill dunia nyata yang gue bisa ajarin ke orang kan. Contohnya kayak Sales, bikin konten. ini kan sebenarnya rip off-nya dari sekolahnya Andrew Tate kan. Jadi konsepnya gue sebenarnya ambil dari sana. Cuman gue ngeliatnya gini. Gimana caranya gue mikir ke diri gue skill apa yang menurut gue paling gampang untuk orang dari nol bisa cari duit. Gue ketemu jawabannya di sales, content creating, sama di personal branding. Nah, gue lihat di sana, begitu gue jalanin, orang lebih fokus ke content creatingnya. Banyak yang penasaran, lu cara bikin konten tuh kayak gimana sih? Nah dari sana gue pikir ya udah, gue fokusin aja ini untuk jadi konten. Makanya gue rubah namanya jadi Akademi Kreator. Oh udah ganti namanya? Udah ganti. Jadi setelah lu join sama Ogut nih ya? Iya. Jadi namanya jadi Akademi Kreator. Fungsinya untuk gue ngajarin orang gimana caranya dari 0 sampai ke 100.000 followers pertama. Nah itu bukannya berarti lebih banyak target marketnya, lebih gampang jual ludahnya gitu maksud gue? Kalau dibilang target marketnya enggak juga sih. Karena berapa kan? Kan total addressable marketnya berapa? Kalau misalnya orang yang mau jadi content creator ini. Ya kalau ngelihat dari cuan-cuannya misalnya, lu tinggal jualannya lu pakai Lamborghini, lu pakai apa gara-gara konten kan? Sebenarnya flexing signaling kayak gitu tuh nggak berfungsi seperti yang orang kira ya di Indonesia ya. Orang tuh nggak sebodoh itu sebenarnya orang Indonesia. Tapi itu kan terbukti di beberapa kejadian banyak yang coba loh bro untuk bikin kayak gitu di TikTok. Jual pakai mobil mewah, jualan kelas nggak bisa laku. Kalau produk lu nggak ada isinya, word of mouth itu kan keluar, produk lu jelek. Itu kan kayak MLM aja gitu kan. MLM yang Ponzi sebenarnya kan banyak yang begitu kan. Kalau Ponzi mungkin bisa berguna ya. Cuman kalau misalnya untuk ibaratnya orang mau bilangnya zaman sekarang jualan ludah, jualan kelas. Gua sebenarnya setuju nggak setuju dengan statement itu kan yang bikin waktu itu Rainer kan statement jualan ludah ya. Cuman gue bilang gini, pertanyaan gue apakah Baiju itu jualan ludah? Kan dia jualannya bimbel untuk matematika. Startup salah satu paling besar di Cina, Yuan Funtao tuh jualan ludah juga, gitu, $15 billion. Dan kita lihat banyak banget di luarnya. Seperti Udemy, ngajarin orang bahasa emang jualan ludah. Enggak. Selama apa yang lu janjiin ke deliver ke mereka, gue rasa gak masalah. Problemnya dengan jualan kelas, banyak yang bikin kelas nih gak ada isinya. Nah, itu solusinya gimana tuh? Bikin produknya bagus. Di lo ini semuanya in-house? Semuanya in-house. Gak kayak Udemy tuh in-house atau enggak ya? Udemy enggak. Udemy marketplace. Berarti kan bebas kan? Bebas. Berarti banyak yang gak bagus dong. Banyak yang gak bagus. Kalau ini lo in-house semua? Tapi Udemy kan ada rating sistemnya, jadi orang bisa tahu. Kalau gue in-house semua. Ya meskipun ratingnya sebenarnya gak jelas juga sih. Contoh, masterclass kan orang bisa bilang jualan ludah juga. Dia cari orang-orang terbaik untuk ngajarin skill-skill berbeda. Kayak Gordon Ramsay ngajarin cooking, Stephen Curry ngajarin basket. Gue mau bikin yang sama, tapi di kripto. Jadi lu mau belajar trading, gue kasih guru yang terbaik. Itu akademi kripto. Iya. Kalau yang ini kan akademi kreator. Sama, gue juga kalau lu mau belajar jadi kreator, kita kasih lu bahan yang terbaik. Ujung-ujungnya jadi agensi talent gitu ya. Bisa juga, bisa sono. Ya. Jadi ya kayak gitulah, kurang lebih ya. Betul. Lu sama Ogut berarti udah klop nih ya buat join gabung begitu. Iya. Gue kenal dia udah lumayan lama, sekitar 5 tahun lah. Lebih klop sama Ogut atau sama Raymond Valley? Berbeda sih. Jadi kalau Ogut itu gue liatnya dia adalah eksekutor yang handal dan dia benar-benar walk the talk sama apa yang dia ajarin. Jadi gue tuh sebenarnya lucu. Gue dulu pas awal masih jualan, gue tuh dengerin podcastnya Ogut dulu. Dan dia orang pertama sebenarnya yang reach out ke gue waktu gue mulai naik di TikTok. Jadi Ogut tuh yang pertama kali reach out gue. Dia emang rajin tuh. Cuman dia nggak pernah, ibaratnya dia nggak pernah minta apapun dari gue. Dia nggak pernah minta bisnis bareng, nggak pernah minta kerja sama. Ini gue yang approach dia bahkan. Setelah 5 tahun kenal nih gue yang approach dia. Lu mau bantu nggak kita partneran aja? Karena gue rasa skill lu bisa untuk bikin content creator dan terbukti gitu. Murid-murid dia banyak yang berhasil. Kenapa nggak kita join aja? Karena gue bikin hal yang sama gitu. Nah kalau Raymond sama Valley, dia risih gak sama lo? Lihat lo agresif, banyak dihujat. Kalau gue kurang tahu ya karena secara personal orang punya. Mereka kan, ya Raymond pernah rame juga kontennya. Cuma kan mereka dia tuh kan baik lah, image-nya kan bagus. Kalau lo kan image-nya kan personal yang dibuild. Personal lo kan. Cuman gini, baik lagi. Gitu. Kayak lu bilang tadi di awal, ternyata gue tuh berbeda dengan apa yang lu bayangkan. Menjudge personalan dari sosial media itu sama aja kayak menjudge aktor dari main filmnya menurut gue. Karena banyak banget yang kalian lihat di sosial media itu beda banget aslinya. Yang mungkin kelihatannya sombong tapi sebenarnya baik. Yang kelihatannya baik sebenarnya bangsat. Sebenarnya sama.
Itu kayak mainin peran kan. Berarti lo apa? Lo sombong tapi sebenarnya baik gitu. Ya gue nggak bilang kayak gitu. Nggak, orang kan kesal sama lu gara-gara lu sombong. Ya, lu ngomong kalau lu pakai Avanza siapa yang dengerin lu? Kalau gue pakai ini kan lu bilang gitu kan? Ya makanya pada orang banyak yang sebel sama lu kan? Ya. Tapi itu kan konsep yang sebenarnya gue ambil. Itu konsep yang gue ambil dari luar dan gue coba aplikasi dari Andrew Tate yang dari kopi plak-plakan. Sebenarnya kopi plak-plakan orang banyak bilang seperti itu kan. Cuman itu kan di cutting dari lumayan panjang tuh. Ada beberapa juga statement yang gue keluarin sendiri sebenarnya. Cuman gue kemarin ngobrol sama teman-teman gue, banyak yang bilang apa salahnya begitu? Karena semua orang juga kopi plak-plakan. Gue juga bilang lu kopi dari Cold Fusion plak-plakan gitu. Banyak kan? Hampir sama. Thumbnailnya, semua gayanya editingnya. Gayanya lah. Jadi semua orang copy semua orang gitu. Kenapa lo pilih Andrew Tate? Karena dia orang, jadi kan gue pertama kali bikin konten karena ada majalah dari Kylie Jenner, jadi billionaire paling muda. Andrew Tate itu satu-satunya orang yang lewatin Donald Trump, Kylie Jenner dari Google Search. Gue waktu itu cari di Google Trend. Orang gila juga ya. Ini orang gila dan orang kan banyak kata-katain dia. Tapi setiap kali gue ngeliat suatu fenomena, contohnya kayak Kim Kardashian kesebar bokepnya, gue tuh analisa langsung. Ini trennya kemana dan dia monetisnya kemana. Dan Andrew Tate itu luar biasa hebat monetisnya. Dia bikin konten yang sedemikian dan gue rasa itu gak sembarangan dia bikinnya. Gue yakin dia bukan orang bego yang sembarangan bikin konten untuk viral-viral lucu-lucuan. Jadi kalian jangan kira semua yang kalian lihat contohnya paling di Indonesia yang viral kemarin Aldi Taher kan misalnya. Orang banyak hujat dia. Cuman gue ini beberapa caranya terkonsep loh. Sama loh yang dia ngomongin. Bisa menang loh dia di vote sama orang. Dan sekarang, jadi gue tuh pelajarin suatu bidang namanya game theory, di mana ini dipakai di semua, ya. Mau Cambridge Analytica waktu menangin Presiden Trump. Jadi gimana caranya bikinnya polarisasi dari antara dua opini yang berbeda dan bikin nama lu naik banget. Kalau lu cuma dihujat, itu nggak bisa naik. Kalau lu cuma dihujat itu nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Harus ada polarisasi. Orang harus berantem di komen. Jadi Aldi Taher sekarang kalau lihat udah kebalik polarisasinya. Orang udah dukung dia. Iya, betul. Orang udah dukung dia. Orang kata-katain dulu kan. Yang kata-katain menurut gue itu orang yang bebal dan kurang pintar. Kalau pengamat seperti gue liatnya ini pintar banget orang. Berarti lu berharap one day di komen lu juga bakal... Sudah terjadi. Sudah terjadi sekarang? Sudah terjadi. Polarisasi sudah terjadi. Gimana turning point itu setelah lu copy 80 gampang banget. Jadi kan opini orang kan gampang banget digeser sosial media. Betul. Sangat amat tidak konsisten, itu setuju gue. Orang di sosial media sangat gampang digeser opininya. Betul. Contoh yang paling terakhir viral yang podcast yang ada sama Marlo, gue lupa namanya siapa. Itu kan dihujat tuh, sampai hilang Instagramnya. Ya artis tuh. Terus di TikTok ada yang keluarin, ya gue nggak tahu mungkin tim dia sendiri ada yang keluarin Marlo ngomong apa di awal. Polarisasi komennya, pada belain ceweknya. Oh ini Marlo nggak sopan. Ini tuh something yang sangat gampang dimainkan dan ini di level politik ya, dimainkan di helikopter yang lebih tinggi. Bedanya kalau gue coba cari nih. Spektrumnya gue bisa main di mana. Jadi apa yang gue ngomongnya akan viral dan cara balikinnya gimana? Apa? Simple. Jadi cara kalau taktik gue tuh gini simple. Gue keluarin statement yang absurd. Orang nonton konten gue sedikit yang bilang, oh ini orang ternyata ada bobotnya isinya apa yang dia omongin. Begitu orang datang ke podcastnya Deddy Corbuzier, orang datang ke podcastnya Sandiaga Uno, dengerin gue ngomong, mereka tahu ini orang ada bobotnya. Padahal ngomongnya nggak jelas nih anjing kopi 80.000 nih. Yang dia tahu itu jadi polarisasi karena dia taunya kan dari dengeran orang ini Timothy bangsat. Begitu dia datang, karena dalam banget Timothy ini wah bego nih orang nih datangnya taunya bener juga nih. Udah bener ngikutin gue, dengerin apa yang gue omongin dan hidupnya berubah sedikit. Polarisasi terjadi. Tapi jujur loh, gue masih susah mencerna bahwa itu semua settingan. Ini mungkin gak akan ada yang percaya kecuali tim internal gue. Mungkin gue harus undang semua. Ini bener-bener lo setting. Gak, gue gak setting yang kopi 80.000. Gue gak pernah setting. Tapi untuk bisa kayak Andrew Tate yang jadi, gue tuh pertama kali dengar podcast Mr. Beast waktu itu, YouTuber yang paling besar. Dia bilangin namanya Andrew Tate model. Dimana lo bikin lo long form yang gila, dipotong habis itu. Atau enggak lo ngelontek ke podcast orang kayak gini, editor lo potong lempar di belakang. Ini namanya Andrew Tate model. Jadi Andrew Tate pertama kali viral itu editor dia semua. Jadi yang jelek yang bikin viral pasti samperin taunya bagus gitu kan? Iya. Yang jelek ini kan dibilang yang cewek di bank machete bank ini. Itu yang dipotong kan? Itu dipotong. Begitu orang ngamuk dimasukin taunya datang ke long formnya. Bagus nih kontennya. Bagus kontennya. Itu formulanya. Jadi itunya gue konsep. Tapi kata keluar yang mana yang viral itu gak bisa dikonsep dong. Karena virality gue gak bisa tebak gitu. Tapi itu tim lo berarti? Itu tim gue. Tim lo yang motong. Tim gue yang motong. Yang pertama kali di post sama Reza Arab itu tim gue. Reza Arabnya bukan kan? Reza Arab bukan. Yang dia ngepost yang pertama kali kopi 80.000. Kopi 80.000. Itu tim gue. Iya. Cuman gue gak pernah konsepin spesifik yang mana yang bisa viral.
Aha. Tapi lu tahu gak sih Tim, kopi 80.000 itu gak murah gitu? Tahu jelas. Gue bahkan selipin katanya. Miskin itu gue selipin di situ. Nggak, lu tau gak ada kopi 3.000 di warkop? Tahu. Masa sih? Gue tuh dari dulu, nggak, makanya orang banyak salah. Orang kira gue nongkrongnya dari dulu ke orang kaya. Gue dari dulu kapal api. Rokok gue mana bisa gue beli Sampurna Mil kayak sekarang. Nggak, karena kan gini, lo kan gue beli ketengan dulu. lo kan keturunan Chinese ya, maksud gua Cindo kan. Ya Cindo itu kan image-nya kan punya duit lah. Iya. Makanya orang nggak semua. Image-nya tuh nggak ada tuh yang susah gitu kan. Makanya orang nggak percaya bahwa lu tahu kopi ada yang 3.000 gitu kan. Iya. Tapi lu tahu ya? Tahu lah. Ada kopi yang 3.000 tahu. Tahu. Dulu orang tuh pada kira gue tuh lahir dari keluarga yang kaya. Gue dulu buat bisa makan di warteg aja, itu gue makan cuma ceban bro, dapat es teh tawar, nasi, proteinnya cuma dari orek tempe, kuah oper gue nggak bisa beli ayamnya loh. Mestinya lu foto dong, biar bisa lu viralin gitu. Nggak perlu lah. Nggak perlu. Udah nggak keburu ya, nggak sempet difoto ya. Tapi lu anak siapa sih? Maksudnya lu tadi cerita lu bisa kenal sama Sandiaga Uno, lu kenal sama banyak orang gue di story lo. Yeah. Kenalan lo tuh banyak dan keren gitu. Masa sih bener-bener nobody, bukan anak siapa-siapa gitu. Bener-bener. Ini yang orang gak ada yang percaya sama gue. Bahkan orang yang gue pertama ketemu aja nanya selalu. Iya. Lu anaknya siapa? Gue juga nanya, iya. Semua orang yang pertama kali gue ketemu tuh nanya, lu anaknya siapa? Jawabannya gak ada. Lu kalau cari bapak gue itu bener-bener kecuan karyawan IT. Bapak gue cuma kerja coding setiap hari udah begitu. Ini bapak lo sekarang tahu lo begini kaget, maksudnya kaya raya. Dulu gue bapak gue malah ngomong pas gue dulu awal invest saham, kan gue dulu suka mantengin laporan keuangan. Dia bilang, lu ngapain sih judi kayak gini? Sekarang malah belajar dia. gimana caranya sih gitu. Sekarang malah belajar. Jadi buat orang yang bilang gue anak orang kaya, kalau lu benar-benar tahu ya gue nggak mungkin doxing rumah gue sendiri. Lu datang aja ke rumah gue, lu bakal tahu di situ gue bukan orang kaya. Nggak, cuman gimana lu ya katakanlah lu masih muda lah. Ya gue bukan bilang nggak mungkin, tapi emang. Nah ini banyak orang salah nih. Gue kerja 9 tahun bro. Gue nggak 2 tahun gitu jadi. SMA lah ya. Orang-orang gue selalu bilang gini, yang orang kesel di YouTube kan. Lu pada semua masih gundu, gue udah jualan. Lu kalau mau tanyain semua tentang gue ya lu buka aja. Gue bisa buka semua knowledge gue tentang agency, tentang gue ngimpor barang gitu. Ya tadi lu cerita bahwa lu email Sandiaga Uno, terus dia mau dengerin lo. Iya. Waktu itu diajak ke podcast akhirnya. Iya kan kayak apa ya, kayak indah banget, kayak fairy tale gitu, kayak dongeng gitu loh. Tapi kan itu gue coba berkali-kali bro. Dulu ya, gue waktu itu gue ngefans banget sama salah satu investor gue di ternak uang, yang beliau yang sangat gue respect, Pak Patrick Waluyo. Gue tuh dulu pas pertama kali gue cari semuanya di YouTube tentang dia. Ini belum ada ternak uang, gue masih umur 18-19. Gue cari dari awal dia investasi Gojek, keren banget, bisa ekspansi sampai kayak gini. Sekarang udah bisa beli Greenfield dan segala macam. Gimana sih caranya? Gue pengen banget dia bisa jadi investor gue. Gue percaya kalau misalnya lu bener-bener percaya suatu hal dan lu bener-bener gak menyerah di situ, lu bisa dapetin. Itu lu kontak di internet gitu, lewat internet? Enggak, kalau itu gak lewat internet. Gue cari jalannya. Lu samperin kantornya mungkin gitu? Enggak. Jadi gue ada angel investor pertama yang invest di gue, lalu lewat angel investor itu. Semuanya gue cari bro. Koneksi yang gue ketemu di hidup gue itu gue semua gue cari. Berarti mungkin tuh, maksudnya nobody nge-email orang sampai bebusah berkali-kali. Mungkin, tapi kan waktu itu gue udah punya sesuatu. Kalau lu nggak ada apa-apa, lu nggak ada isinya, siapa yang mau dengerin lu? Berarti yang gue kasih benar-benar bermanfaat kan? Karena gue nggak percaya orang bisa, banyak kan yang coba nge-DM gue sekarang, kok bantuin ini? Gue nggak pernah terima. Lu mungkin udah ngalamin bro. Ada orang yang, bro, gue bisa bantu ini. Tapi kalau benar-benar legit, kayak misalnya videografer gue sekarang, dia langsung kasih gue deck cara perbaikin animasi di YouTube gue, ya gue hire. Itu caranya. Lu jangan bang mentorin gue, lu siapa? Gitu. Lu kalau mau cari orang yang lebih sukses dari lu kasih value dulu. Bahkan lu gak pernah minta. Itu yang selalu gue kuncinya itu. Gue selalu kasih value ke orang dulu. Dan gue gak pernah minta apapun. Gue gak pernah transactional. Berarti kalau ada orang pengen belajar sama lo tapi gak ada value-nya, join kelas lo gitu? Ya bukan, beda lah itu. Konteksnya beda. Iya. Oke. Tapi ya keren ya lu bisa kenal sama siapa orang terberpengaruh yang lu kenal, paling berpengaruh selain Sandiaga Uno? Mungkin Chang Peng Zhao kali ya. Itu kok bisa ya? Jadi kok lu bisa kenal ya? Jadi waktu itu gue tuh adalah salah satu trading volume gue di Binance, salah satu yang paling besar. Wah, di Indonesia. Jadi waktu itu diundang ada beberapa Binance Angel lah. Waktu itu dia sebutnya Binance Angel. Jadi yang bantu sebarin Binance tanpa anything in return, bantu komunitasnya. Dan kebetulan waktu di B20 waktu itu ada waktu dia 1 jam untuk ketemu, dan dia undang untuk makan siang para orang-orang Binance Angel ini dari negara-negara yang berbeda. Gue salah satunya yang diundang karena
trading volume gue salah satu yang paling besar waktu itu. Lu bilang kripto lo itu disimpan di wallet sendiri kan? Betul. Tapi lu besar di Binance tuh punya. Kan trading volume. Berarti lu keluar masuk Iya, tuh. trading volume. Kalau kripto gue untuk yang long term investment gue selalu keep sendiri di wallet. Apa ada sebagian juga yang ditaruh di Taruh kalau transaksi harus gue balikin ke Binance. nggak ada yang lo simpan nggak? Maksudnya ada yang lo simpan nggak di Binance? Ada disimpan. Ada dong, ada. Cuman minoritas lah ya. Minoritas karena gue balik lagi gue nggak percaya karena di kripto kan harus trust nggak verify. Meskipun lo sering ketemu sama foundernya, bosnya Indodax juga lo nggak percaya gitu. Nggak percaya gue. Meskipun lo temenan gitu. Gue kenal gue nggak percaya karena gini, not your keys not your coin. Gue ngerti kriptografinya, kalau private key-nya itu nggak di tangan gue nggak percaya sama orang. Ya, kan private key di tangan dia. Iya sih. Gue nggak percaya. Tapi kan lo sering, ya kenal pun nggak menjamin ya. Ya kenal pun nggak menjamin. Ketemu itu CZ berapa kali? Ketemu Chang Feng Chao. Ketemu cuma sekali di Bali, tapi kemarin tuh sebenarnya harusnya gue ketemu lagi di Taiwan, tapi kebetulan dia nggak bisa. Gila juga ya. Lu pernah kenal itu gak FTX orangnya? Nggak, FTX gue nggak kenal. Oh nggak kenal kalau dia. Yang lo kenal siapa aja? Indodax, toko kripto kenal mungkin? Toko kripto kenal. Berarti lu bisa diperhitungkan juga, gila ya maksudnya. Dari aspek apa nih? Maksud gue lo kan berarti nasabah prioritas Binance di Indonesia paling nggak gitu loh. Ya gue VIP lah. Kayak BCA prioritas gitu kan. Iya, Binance VIP. Keren. Ada level ya VIP Binance. Lo kenal orang BI juga? Ada kenal. Itu kenal dari? Gue waktu itu diundang untuk jadi pembicara di acara. Nah, salah satu cara untuk networking paling enak adalah jadi pembicara sebenarnya. Jadi waktu itu gue diundang BI untuk edukasi tentang investasi bodong. Di situ gue kenalan sama beberapa pejabat lah dari BI gitu. Karena gue selalu diundang setiap tahun sama BI. Akhirnya lo kenal beneran lo. Kenal beneran, sering ngobrol. Tukar pikiran lah di sana. Berarti lo berani kalau diajak debat-debat soal finance, soal... Berani dong. Berani lo ya? Berani. Sama siapapun berani? Berani. Berarti bisa dibilang di ternak uang yang paling pintar lo? Relatif ya paling pintar ya. Karena pintar setiap orang. Pengetahuan finansial maksud gue. Kalau gue tuh anak jalanan bro. Ya kan, gue orang mau bilang DO terserah. Cuman gue tuh anak jalanan. Ilmu gue sebenarnya yang gue praktekin langsung. Tapi kalau misalnya mau adu teori, mungkin Feli lebih pintar ya. Karena dia kan CFA charter holder, nggak gampang untuk dapetinnya. Tapi kalau untuk ilmu jalanan, ya gue rasa gue tahu apa yang gue tahu gitu. Lo nggak niat ngambil sertifikasi biar lebih legit gitu? Karena gue ngerasa nggak dari situ ya. Bahkan bobot orang ngeliat gue sekarang udah nggak dari situ gitu. Orang ngeliat gue value yang gue bisa bring apa dan kita bisa kerja sama apa, ya kita go bareng. Kalau lu mau lihat by sertifikasi silahkan gitu. Lu itu DO kenapa sih? Karena lu cabut? Sesimpel ini, waktu itu gue semester 1, gue jalanin kuliah gue masih running agency. Begitu gue duduk situ, gue diajarin kayak, gue ambil sistem informasi kan, ngajarin enterprise resource dan segala macam. Gue pikirin gue ngapain di sini? Di kelas, gue keluar aja tuh. Suatu satu gue cuma bener-bener gue bawa, gue keluar dah. Dan gue gak pernah balik lagi. Dan gue fokus ngerjain agency gue waktu itu. Jurusan lo apa jurusan lo? Sistem informasi. Karena waktu itu gue rasa buang waktu gitu. Gue tuh belajar coding tuh udah lumayan lama sebenarnya. Dan sekarang lu bisa? Sekarang udah lupa-lupa lah. Tapi gue coding udah bisa. Jadi waktu pas gue datang ke kuliahnya, belajar Java yang basic gitu, hello world, gue males banget gue ngeliatnya. Orang tau bilang, lu kan belum semester 3-4. Tapi maksudnya, gue rasa gak ada fungsinya gue di sana. Dan gue waktu itu bayar lumayan kan. Per semester 22 juta sekian gue bayar semester. Tapi kan itu kecil lah buat lo. Ya, kalau gue ngomongnya di Richard Lee, gue mending pakai buat main doang intinya gitu. Iya. Tapi maksud gue itu kan titik kelemahan lo ya. Orang kan bisa bilang, wah lu mah S1 aja kagak gitu maksudnya. Kelemahan sih enggak gitu ya. Karena gue percaya uang tuh, lu percaya gak uang adalah energi? Ya. Gue percaya gue konsep itu. Jadi gini, maksudnya semakin lo kejar semakin dia jauh, bagaimana? Bukan, itu bukti uang tuh energi. Maksudnya gini, contohnya misalnya ada orang punya uang 1 miliar nih, energinya 1 miliar. Nyokapnya sakit, ada dokter yang bisa sembuh di Singapura. Lu harus naik private jet 500 juta ke sana, 5 juta untuk biaya dokter misalnya nih. Dia ke sana nih, nyokapnya sembuh, energi hidupnya terkuras habis. Sedangkan orang yang punya 100 miliar itu cuma 1% energi dia. Jadi kalau lu memang pinter, lu tahu cara harness energi. Karena gue rasa uang adalah format energi paling tinggi yang manusia pernah ciptakan. Energi ada banyak, api, gravitasi. Uang itu adalah energi. Kalau lu memang bener sepintar itu dan gelar-gelar, kenapa uangnya nggak banyak? Karena itu adalah format energi dari hidup lu. Kayak gue bilang tadi, energi lu bisa terkuras kan habis. Nonton Oppenheimer nggak? Belum sih. Nah di Oppenheimer itu kan dia ciptakan bom intinya. Cuman pemerintah Amerika keluarin $2 miliar untuk ciptakan bom itu. Dengan dia keluarin energi $2 miliar, dia bisa hire semua fisikawan paling pintar di Amerika ke suatu tempat untuk win bom.
Lu bisa ciptakan apapun. Makanya yang dibilang lu punya uang, lu punya kuasa itu betul. Karena uang itu format dari energi. Ini uang dalam arti bukan fiat money, maksudnya uang. Whatever. Uang itu adalah energi. Kalau memang sepintar itu kenapa uang lu gak banyak? Pertanyaan itu. Kalau emang lu gak pinter, kenapa uang lu gak Nggak, banyak? kalau memang sepintar itu kenapa uang lu gak banyak? Berarti maksudnya kalau dia miskin dia gak pinter. Gue gak explicit say itu. Cuman kalau lu memang Tapi itu artinya gitu kan ya. Kalau lu memang sepintar itu, kenapa gak banyak? Gitu, tapi kan energi lu. Banyak juga ya orang-orang pintar yang memang tidak berbisnis yang akhirnya jadi gak kaya gitu. Cuman kalau lu ngerti konsep dari hidup ini, manusia itu cuman pintar untuk nge-harness energi dari dulu. Contohnya, zaman dulu, begitu kita ciptakan api bisa dipakai untuk hangatkan badan, untuk bisa bikin senjata yang lebih canggih. Kita harus bisa transformasi dan fokusin energi kita ke suatu titik gitu. Gua rasa kalau misalnya hidup ini lu gak ada energi, coba lu sepintar apapun, kalau hal itu terjadi yang tadi, pesawat tadi 500 juta harus ke Singapura berobat 5 juta, habis kan? Bahkan lebih parah lagi, coba yang gak punya energi 1 miliar, apa yang terjadi? Meninggal kan nyokapnya. Jadi pilihan hidup lu mau jadi orang yang seperti apa gitu di dunia ini. Itu yang gue percaya. Oke. Lu pernah bilang lu akan, gue lupa di mana lu bilang, tapi lu percaya bahwa one day lu bakal punya uang kayak 1 triliun kalau gak salah ya? Oh percaya. 1T atau 100T? 1T. 1T. Sekarang belum ya? Belum, jauh. Tapi lu pede? Pede banget. Ya kelihatan sih lu orangnya pede ya. Lu tuh mirip sama gue zaman dulu sih. Gue zaman umur 20-an masih ya pede banget, masih menganggap bisa beli segalanya gitu. Tapi itu lu bakal selamanya begitu kali ya? Bakal pede terus? Apa mungkin bakal lebih wise kalau udah lebih tua mungkin? Enggak, maksudnya gue percaya akan hal yang gue percaya gitu. Ya, maksudnya cara lu ngomong kan benar-benar bold banget. Lu bilang ya lu gak punya Kalau begini. Kalau gue percaya apa yang gue percayain itu benar, gue akan bawa itu sampai gue mati. Sampai ke ujung dunia gue akan bela bahwa apa yang kalau gue rasa benar ya gue gak akan bilang itu salah gitu. Karena gue percaya kalau semua orang punya energi yang lebih banyak, hidupnya akan lebih baik. Tim, ini end game lu apa nih? Lu lagi jualan banyak e-learning, course nih kan, lu lagi agresif di sosmed. Lu ngata-ngatain orang. Kemarin pun ada podcast gue sama Bro Benix, lo serang juga gitu. End game lu apa nih? End game gue permanent capital, perpetual capital. Uang yang gak akan pernah habis, nanti bisa support cukup untuk anak gue, tapi gak bisa kaya anak gue, cukup untuk sampai generasi ke bawah. Dan gue bisa bikin suatu institusi yang abadi. Sekarang kan udah kaya juga, maksudnya udah cukup kan buat hidup doang gitu. Kalau untuk gue sendiri cukup. Cuman yang gue bilang tadi, balik lagi energi. Gue butuh energi yang sangat besar untuk achieve apa yang gue mau. Karena gini, orang misalnya bilang dia bisa sumbang 1 orang. Misalnya orang bilang dia kan baik nih, dia sumbang 1 orang nih. Itu cuma 1 orang yang lu bantu. Tapi kalau lu punya energi 1 triliun tadi, lu bisa bantu lebih banyak banget orang. Dan secara dunia itu lebih net positif dibanding orang yang cuma kasih 1. Ya terserah lah, lu mau bilang Tuhan lihatnya beda, terserah. Cuman dunia ini lihatnya gak begitu. Orang yang benar-benar dikasih makan akan ngerasa lebih bermanfaat. Kayak gue kasih makan 1 RW, kemarin kasih beras sama 1 RW, beda ke orang yang kasih 1 beras. Dampaknya berbeda di dunia ini gitu. Dan gue gak tahu ya, karena dari kecil gue mungkin agak sengklik kali ya. Orang bilangnya, teman-teman gue, yang teman-teman SMA gue yang nongkrong bareng, basket bareng bilang, Tim, kenapa sih? Udah cukup, Tim. Gue kalau tukeran jadi lu udah gitu. Udah cukup. Misalnya gue beli rumah di Bali 1, bisa lari di pantai, ada anak gue ambil sebat gitu, udah santai. Udah punya? Apa? Udah punya? Apanya? Rumah di Bali tuh? Enggak. Gue belum mikir untuk kayak gitu. Cuman gue dari dulu gak pernah ngerti konsep pensiun, bro. Oke. Nyokap gue juga udah sempat ngomongin, Tim, udahlah apa yang lu mainin sosmed ini, misalnya lu kenapa gak keluar aja, lu kelola duit lu aja, itu udah bisa hidup. Bener gue bilang. Cuman ini nyokap lo tahu bahwa lu sempat dihujat itu tahu? Tahu. Apa kata dia? Dia sih ketawa aja. Dia ketawa aja. Cuman yang gue lihat tuh ini adalah gimana caranya gue bisa kasih impact yang sebesar-besarnya di dunia ini. Ada orang yang kayak Elon Musk. Dia pengen bawa manusia ke Mars. Dia pengen bikin koloni lah di Mars dan lain-lain. Ada orang yang ambisinya mungkin kayak Tony Robbins, mau kasih makan banyak banget orang. Gue tuh selama ini cari kayak tujuan hidup ini, kenapa sih gue ada di sini? Karena gue mungkin kebanyakan baca filsafat Jerman tua kali ya, Schopenhauer gitu. Gue mikir tujuan gue hidup di sini tuh apa sih? Gue dilahirin di sini buat apa? Dan gue ketemu jawabannya akhirnya. Cara gue bisa level up orang itu adalah dari edukasi otaknya. Karena percuma kalau lu kasih beras kayak 1 RW gitu, bulan depan dia akan cari bahkan beras lagi dari lu. Tapi kalau lu kasih dia caranya,
ilmunya gimana cara dia bisa jadi lebih baik di hidup. Gue rasa itu bisa lebih jauh manusia. Jadi gue pengen edukasiin semuanya. Gue percaya kok dengan matematika, gue percaya dengan fisika, gue percaya dengan bahasa. Kalau gue bisa kasih itu akhirnya secara gratis ke semua kalangan, tapi gue ambilnya benar-benar yang terbaik gurunya. Dan gue bikin formatnya accessible untuk semua orang. Gue rasa itu end game gue. Maksudnya jadi lebih spesifiknya end game-nya jadi apa nih? Kan lu mau ngasih Edukasi. gratis, pemimpin sekte, maksudnya bagaimana gitu? Edukasi yang gratis untuk semua orang di setiap kalangan yang terbaik. Yang lu sebagai pemimpinnya gitu. Enggak, gue gak ada pemimpin, itu kan sebagai yayasan. Gue bahkan gak ada di sana, bukan gue yang ngurus. Tapi uang gue akan running itu sampai kiamat. Itu mimpi gue, kalau bisa ya. Itu bisa lo, itu kan kalau jalan tuh bisa lo politikin tuh. Nggak, tapi gue enggak lah. Lo masuk politik aja langsung. Gak ada. Gue udah sempat kepikiran kemarin untuk bahkan bikin beberapa sekolah kemarin. Gue udah pikir, cuman kayaknya kurang gitu kalau gue cuma bikin sekolah doang 6-8 kelas. Ini maksudnya sekolah beneran sekolah fisik, gratis tapi. Di bawah kementerian, sekolah yang punya kurikulum beneran gitu. Beneran, cuman gue rasa kurang. Gue tuh mimpi gue pengen bisa ubah kurikulumnya. Ini gue ada rencana untuk beli sekolah tinggi sekarang. Kalau itu tadi sekolah gratis ya. Gue ada rencana untuk beli sekolah tinggi, untuk gue bisa masukin kurikulum blockchain development tapi dari computer science. Jadi orang beneran bisa dapat gelar. Bisa lulus beneran. Pengen beli sekolah tinggi yang udah ada gitu. Iya. Pengen lo rubah gitu. Tambahin, karena nggak bisa dirubah kan kurikulum dari kementerian. Dari kementerian. Gue mau tambahin orang bisa blockchain dev gitu. Lu bisa masuk politik tuh kalau terjadi itu semua kan. Maksudnya lu udah bagus nama lu. Enggak lah, gue cocok. Gue lebih happy jadi pengusaha karena gue nggak mau hidup yang politik lah. Lebih pas jadi bohir ya. Bagus ini orang pertanyaannya. Nah maksud gue contoh lu kan punya kepentingan kayak ya ayo dong kripto regulasiin dong biar gue makin cuan nih. Kayak sekarang terakhir ada bursanya. Cepetin dong biar makin cuan. Ada kepentingan lah maksud gue. Karena gini, ini poin yang bagus. Untuk sampai kita ini ada mentor gue yang ngajarin, gue gak bisa sebut namanya, tapi sampai kita ke level titik tertentu, uang tertentu, kita harus yang buka kerannya. Gak bisa lewat kalau nggak. Ada barriernya. Ya. Nah ini politik nih barriernya. Regulasi kan. Regulasi betul. Kita harus jadi orang yang ganti regulasinya untuk bisa dapetin lebih. Ya lo ataupun orang yang lu bisa suruh gitu kan. Ya whatever itu. Terus berarti mungkin aja one day kalau ada kebutuhan jadi bohir mungkin aja kan duitnya banyak gitu. Gue gak akan bilang gak akan. Cuman kalau untuk sekarang gue gak ada rencana gitu karena uangnya belum cukup. Satu. Kedua gue mau coba bikin pendidikan itu bisa gratis dulu aja. Jadi apa harapan lo regulasi yang dibikin pemerintah buat bikin lo makin kaya nih? Regulasi kripto kah? Regulasi ya pemerintah. So far sih menurut gue pemerintah Indonesia actually cukup cepat loh. Kripto dipajakin dan lain-lain. Pajak final lagi. Pajak itu kalau kita beli di lokal kan? Iya. Kalau di Binance nggak ada. Nggak ada. Tapi kan lu bisa belinya lokal terus lu transfer keluar ke Binance. Lu udah bayar pajak finalnya di sini. On-ramnya dari lokal baru pindahin keluar. Itu gak masalah. Kalau gitu kenapa gak beli di yang Binance aja biar gak kena pajak gitu? Tapi lu kalau mau cariin ke lokalnya kan gue masih mau tinggal di sini. Kecuali ada beberapa orang yang gak mau tinggal di sini, yang mau tinggal di Singapura atau di Dubai. Kalau gue sangat happy dengan Indonesia. Iya. Jadi gue akan selalu off-ramp ke fiat. Kalau gue off-ramp ke fiat, kalau gue begitu kan 30% kenanya. Meskipun lo membenci fiat ya? Gue tuh bukan tipe maksimalis yang bilang kripto tuh bakal gantiin orang, bakal bayar gaji pakai kripto. Gue gak pernah peduli begituan. Transaction speednya gak akan pernah secepat fiat gitu. Transaksi orang akan selalu pakai fiat. Kripto tuh kayak aset doang. Jadi kalau gue gaji karyawannya pasti pakai fiat gitu. Lu percaya kripto ya beli aja sendiri, lu orang dewasa kok. Gak perlu dipaksa. Jadi gue gak pernah paksa orang untuk ikutin idealisme gue sana. Fiat tuh tetap akan transaksi dan gue tetap percaya fiat akan selalu ada. Iya, regulasi apa yang lo pengen ada tambahan dari pemerintah biar makin jos ini kripto? Turunin kali ya pajak finalnya. 021 lumayan memberatkan soalnya untuk exchange ya. Kalau ditukerin ke rupiah gitu ya? Iya, soalnya kan 021 kalau lu beli 021 jual 021 dan 05 plus fee 0,10 dari exchange. 051 kan kalau lu ambil taker itu gede banget loh. Tapi itu di bawah saham gak? Di atas jauh. Di atas saham? Saham 01 kan PP final 011. Karena beli kripto tuh 021 terus kena lagi 021 042 tambah jadi 051. Jadi lu masukin 100 juta hilang 500 ribu. Beli jual. Itu harapan lo ya? Iya diturun. Kalau kemarin tuh bursa tuh apa sih Tim? Maksudnya kayak IHSG apa gimana sih bursa itu? Ini gue jujur kurang tahu ya apa yang mereka mau gitu. Apa yang mereka mau dengan hal ini. Kalau saham kan jelas ya ada waktunya soalnya saham. Jadi ada clearingnya. Mereka tuh mau regulasi semua sampai clearingnya di belakang. Tapi gue rasa agak impossible di kripto. Yang di listing tuh
yang lokal-lokal doang atau? Nah ini gue takutnya mereka namanya bursa ya, setahu gue bursa ini adalah dari sumber, gue sebut sumber Tempo aja lah ya. Dari sumber di Tempo, bursa ini bursa swasta, bukan pemerintah. Oh terus? Jadi kalau swasta pasti ada fee di sana kan. Kalau nggak mungkin dia running bursanya begitu aja. Jadi gue takutnya memberatkan lagi dari tadi udah kena pajak final 21, kita bayar bursa lagi nanti. Orangnya capital fly keluar semua kayak yang lu bilang, pakai Binance saja keluar. Jadi orang gak ada yang transaksi di sini. Tapi siapa yang listing gitu di situ kan? Ini kan aset global gitu. Iya, ya pasti ada politiknya lah, pemilihan aset-aset yang listing. Sama kayak Bapepti sekarang kan. 400 token yang di listing kan pasti ada yang mana nih yang boleh gitu. Tapi sekalipun ada pajaknya itu kan, itu bagus juga buat nilai asetnya sebenarnya kan. Bagus untuk kita sebagai investor bagus, tapi kalau trader enggak. Kedepannya sebagai investor tuh bakal lebih terjamin kan. Lebih terjamin karena ya ada pajak final, keluarnya aman. Gitu. Contoh misalnya regulasi SEC di regulasi kripto itu bagus kan di Amerika. Bagus. Gua sangat mendorong regulasi. Justru itu yang bikin bakal makin mantep gitu. Makin kan? masalah adopsinya. Soalnya sekarang kripto tuh kayak Wild West gitu loh. Yeah. Orang suka-suka aja bikin koin asik sendiri, listing sendiri. Kalau regulasi udah jelas, ini akan undang dengan SEC nanti. BlackRock kan buka jalan nih. Traditional finance uangnya bisa masuk ke sini. Dan itu kan uang yang lebih besar sebenarnya kan. Kripto kan kecil market cap-nya. Nah, tadi kan lo bilang BlackRock yang buka jalan gitu kan. Kan konspirasinya BlackRock ini kan elite global. Lo kan juga pernah bikin ya? BlackRock kayaknya enggak, gue gak bikin. Gue gak pernah bilang elite global. Dia cuma asset manager lah. Tapi lo bilang BlackRock, lo pernah bikin video BlackRock kan? Pernah. Kalau di gue bilang BlackRock itu kan elite global lah gitu. Dia kan yang ngebuka jalan buat regulasi kripto. Ya. Padahal tesisnya adalah kripto ini lawannya fiat. Betul. Tanggapan lo apa tuh? Gue orang yang konspirasi kalau gue kan. BlackRock kan simple. Sebenarnya banyak yang salah kaprah karena bilang BlackRock itu kan elite global karena asetnya gede 10 triliun gitu. Tapi 10 triliun kan ETF. ETF kan uang orang kayak Vanguard sama. Iya, uang orang itu uang Vanguard juga isinya gitu loh. Iya, nggak usah ETF kan exchange traded fund ya. Itu kan BlackRock iShares misalnya, IVV-nya S&P 500. Itu kan uang orang yang dana pensiun ditaruh segala macam ya pasti gede lah. Tapi dia bukan berarti dia full in control sama perusahaan yang dia pegang semua. Itu karena sekedar perusahaan itu masuk ke dalam indeksnya dia doang. Dan orang taruh di ETF dia, makanya dia pegang besar di perusahaan-perusahaan. Tapi menurut gue BlackRock ini karena dia besar ya ETF-nya, dan mungkin itu karena demand dari investor juga. Investornya minta, keluarin dong ETF-nya Bitcoin. Jadi bukan semata-mata, kita tuh gak bisa tahu BlackRock tuh pikirnya apa. Karena orang banyak salah nih. Orang pikir BlackRock itu seperti perusahaan nih yang jelasnya Larry Fink CEO kerjanya gimana. Enggak, BlackRock tuh lebih kayak Jakarta gitu loh. Bener ada gubernurnya, wakil gubernur, tapi kebijakan di Jakarta nggak ditentuin sama gubernur doang. Ada banyak nih yang dari luar, kan lu pasti tahu ada dari atas, dari samping kiri kanan. Itu yang buat BlackRock juga sama. Itu yang buat ada konspirasinya bahwa bukan Larry Fink sebenarnya bosnya gitu pasti. Loh. Bahwa di belakangnya ini kayak Jakarta kita nggak tahu siapa nih. Betul. Ada bohirnya gitu loh. Iya, ini kayak Jakarta nih BlackRock nih. Jadi keputusan dia untuk bikin ETF Bitcoin, kita nggak tahu cara kerja Jakarta tuh gimana untuk bikin suatu keputusan gitu. Kan anehnya gini, kontradiksinya gitu ya. Dia kan sebagai dia invest kan udah nyaman lah. Iya. Di yang tradisional. Kenapa dia harus ngambil yang berisiko tinggi gitu? Bukan berisiko tinggi, sekedar tambahan aja. Produk yang baru gitu. Produk untuk dapetin fee lebih. Yang bisa ngedisrupsi dia punya saham di bank-bank, katakanlah begitu. Sebenarnya betul, tapi kan dia kan sebenarnya gedenya pasif investing. Yang penting masuk indeksnya, ya Bitcoin kan juga pasif. Yang penting dia dapat management fee dari total aset kelolaan, dia udah happy, gitu sih. Konspirasi itu begini kalau teori konspirasi ya. Namanya teori konspirasi lah. XRP ini kan teknologinya mau gantiin Swift. Katanya. Dan XRP ini tuh kan dipakai sama bank-bank ya. Anehnya bank-bank kok mau terima kripto gitu ya. Yang waktu itu belum jelas tuh, sekarang kan udah mulai lumayan jelas ya. Dan Ripple ini itu dari berbagai sumber bahwa memang ada uangnya, katakanlah Rothschild. Emang dia punya di bank-bank juga saham. Jadi ada hal aneh gitu loh. Kok orang yang udah nyaman main di bank, dia mau invest di hal yang mendisrupsi hartanya yang sekarang gitu. Kalau tesis gue adalah tesis energi sama. Jadi kan gue bilang tadi uang itu adalah energi. Orang-orang yang kaya dari zaman dulu itu selalu yang teknologi paling tinggi. Contohnya Andrew Carnegie. Begitu dia bikin yang railroadnya. Dan beberapa kayak Vanderbilt yang bikin baja. Baja steel itu kan sebenarnya teknologi tinggi zaman dulu. Gue lupa cairannya, kalau dia itu kena di bawah, meledak semuanya. Jadi kalau steel itu jatuh ke bawahnya itu, meledak. Jadi itu butuh teknologi tinggi pada zamannya. Sama seperti Apple zaman sekarang. Dan Bitcoin ini menurut gue next frontiernya. Jadi mau gak mau mereka lompat nih. Tapi yang gue lihat unik ya, ada perusahaan namanya MicroStrategy yang dipegang sama Michael Saylor.
Dan menurut gue yang dia ciptakan sekarang dan yang mungkin BlackRock mau arahnya ke sana. Karena yang unik, walaupun dia perusahaan yang ETF tadi gue bilang, dia itu beli Bitcoin mining banyak banget sekarang. Sampai hari ini masih lagi OTW beli dia. Dia mau kuasain energi Bitcoin. Sama seperti Rockefeller kuasain energi dari Standard Oil. Michael Saylor ini yang orang yang cinta Bitcoin banget kan? Dia yang dia punya perusahaan software lah. Yang nge-tweet tiap hari untuk beli Bitcoin kan? Iya, dia punya perusahaan software yang dia percaya Bitcoin akan jadi next frontier dari internet. Tapi ini orang yang bukan orang bodoh juga. 2009 dia bikin buku namanya The Mobile Wave. Dia prediksi semua orang akan pakai handphone aplikasi. Di saat nggak ada yang percaya. Sekarang dia di Bitcoin. Sekarang dia di Bitcoin. Nah ini uniknya bro. Kan lu tau gue orang saham kan. Tapi begitu gue pelajarin teknologinya, ini mata gue tuh bener-bener kayak terbuka gitu. Dan yang lu lihat, orang yang pertama kali sentuh Bitcoin, bener-bener belajar ya, 9 jam, 12 jam belajar, itu akan jadi gila sama itu. Karena lu kan lihat ini teknologi yang sama. Kayak waktu email itu gantiin surat fisik. Uang tuh bisa digantiin nanti ke depannya sama ini. Jadi lu lihat Jack Dorsey. Keluar dari Twitter, langsung bikin perusahaan namanya Square, dia jadi full di Bitcoin. Dan ini bukan orang-orang bodoh gitu. Ini orang-orang terpintar di dunia. Iya, maksudnya Sam Altman. Teori kripto kan. Teori konspirasinya adalah orang-orang yang memang tahu lingkaran dalam ini tahu bahwa ini akan jadi the next thing gitu lah. Uniknya yang gue lihat gini. Jadi at least misalnya kalau gue salah nih, kalian anggap aja semua Timothy itu orang bodoh. Ya orang bodohnya itu Jack Dorsey. Orang paling kaya di Meksiko Ricardo Salinas, Michael Saylor, Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Semuanya orang bodoh. Jadi gitu. BlackRock juga orang bodoh gitu. Fidelity masuk Bitcoin itu dari lama loh, 2014. Dia ciptain. Artinya kalau BlackRock ini masuk ke situ berarti dia merestui bahwa itu akan sukses gitu kan? Kan Larry Fink itu yang gue kaget sih. Gue nggak expect Larry Fink ngomong di publik bahwa ini adalah international asset. Itu gue kaget. Ya dia merestui itu bakal sukses. Kalau BlackRock dia merestui BlackRock gitu kan. Jadi ngomong secara publik di media massa. Itu gue nggak expect. Kalau dia udah buka jalan kayak itu, ya kalau kalian lebih pintar dari BlackRock silahkan bilang itu scam. Ya kan kemarin waktu sempat crash itu kan Michael Saylor kan di Twitter tuh kan dihujat habis-habisan sama orang. Tapi gitu kita lihat dia udah plus sekarang dan gue besar. Sempat minus kan ya waktu sempat kemarin minus. Crash ya sempat minus. Tapi dia beli terus itu sama orang gila dia. Tapi pernah turun terus ya. Turun terus. dia beli terus. Itu turun terus. Tapi dia agak beda sih kondisinya karena dia kan udah super duper kaya kan. Mungkin itu udah emosional kali ya. Turun dia egonya aja dia beli terus turun lagi. Gue rasa enggak sih dia memang dia kalkulasi sih. Karena dia kan yang gue tahu dia bukan orang bodoh karena bisnisnya MicroStrategy itu business intelligence software yang dipakai di semua perusahaan. KFC, perusahaan retail besar tuh pakai dia semua untuk bikin data driven. Jadi dia tuh tahu luar dalam perusahaan itu seperti apa. Yang dia bilang itu seperti ini. Kenapa dia beli Bitcoin? MicroStrategy ini kan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan itu kalau mau survive harus ngelakuin apa dengan cash yang mereka punya. Kan dia generate cash nih $500 juta. Nah cashnya ini diapain pertanyaannya? Lo bisa akuisisi kan? Lo bisa buyback saham lo. Dia udah coba semuanya dari tahun 2000. Akuisisi perusahaan itu ujungnya mati semua. Banyak kan? Malah rugi. Rugi dan mati semua. Buyback saham udah. Contohnya, kita lihat Intuit. Intuit beli Mailchimp kan? Mailchimp yang perusahaan email itu. Ya. Apa yang terjadi? Sahamnya gedebak hancur. Gagal. Disney, Monopoly Entertainment. Dia keluar untuk Metaverse $200 juta. Bob Iger. Hancur sahamnya. Jadi, antara lu buyback sahamnya dengan cash dari dalam. Tapi kan MicroStrategy bisnis yang boring ibaratnya. Business intelligence software. Lo buyback juga orang gak ada yang beli publik. Gak bisa. Lo akuisisi susah juga. Terus lo ngapain? Beli S&P, beli bonds, beli saham perusahaan lain. Kecuali lo Warren Buffett boleh. Tapi Warren Buffett kan belinya juga preferred shares bukan common stock ya kalian. Lo Keng Hong juga belinya preferred stock pasti. Maksudnya harganya lebih mantap gitu ya. Kalian nggak tahu aja dia dealnya gimana di belakang kan. Kan sama, gue juga nggak usah ngomong Lo Keng Hong yang udah hebat lah. Lu pun beli saham harganya harga di bawah retapan gitu. Ya IPO kan bisa. Bisa nego barang. Tergantung value yang lu bring apa kalau kan. IPO ya. IPO bisa beli tergantung nego. Jadi beli saham tuh nggak cuman sekedar kayak lu lihat laporan keuangan, lu berdoa naik, enggak lah. Berarti Bitcoin ini merupakan diversifikasi dia gitu kan. Oh iya, banyak perusahaan luar yang diversifikasi. Kalau dia sih bilangnya karena dia udah nggak ketemu jalan lain kayak gue tadi. Gue juga coba cari tuh kayak dia. Buang duit malah rugi. Iya, buang duitnya kemana? Iya, akuisisi malah rugi gitu ya. Iya. Saham gue juga kalau dibilang gue hebat juga enggak bro. Gue saham tuh beggar banyak. Tapi kan orang kan ngomong orang catat saham tuh kayak hebat banget gitu kalau saham. Gue itu kalau di tracking dari 2016 mungkin untungnya per tahun tuh 20-22%.
Ya kalau masukinnya gede sih keren juga ya. Iya, maksudnya ada average gue bisa bilang gue beggar Arto dari berapa ratus perak sampai 18.000 gue bisa bilang. Cuman kan itu masukinnya berapa? Itu gue masukin 3% jadi gede gitu. Tapi kalau di total semuanya gue pernah hitung itu cuma 22%. Orang banyak bilang main saham bisa 10% sebulan lah. Ya iya lumayannya duitnya berapa gitu. Nah gue cuma cari apa yang gue bisa lakukan bisa kira-kira segitu 20-30%. Bahkan di bawah 18 juga gak apa-apa. Tapi gak usah mikirnya terlalu banyak kayak gue saham. Karena saham itu take too much time bro. Buat gue. Jadi gue analisa tuh gak cuman lihat laporan keuangan beli gitu. Ngobrol di belakang tanya ini kira-kira kedepannya seperti apa. Barangnya itu gimana sih gitu. Yang jagain siapa. Lihatnya fundamental tetap. Cuman gak sembarangan belinya gitu. Dan ngumpulin barang kan lama bro. Ini gue sharing ya. Saham terakhir yang gue beli. Gue gak usah sebut sektornya di properti. Gue beli di harga 90-an. Itu gue masuknya sebulan bro. Itu uang gak nyampe 10 miliar. Maksudnya masuknya sebulan? Buat bisa masuk semuanya ke sahamnya butuh sebulan. Karena gak ada yang jual. Karena gak ada barang. Gak ada barangnya. Susah banget. Sekarang udah naik. Tapi lu berani orang gak karena gak ada yang jual malah bagus. Nah saham tuh selalu gue masuk kayak gitu. Jadi taktiknya begitu. Arto juga pas masih kecil gak ada yang masuk. Gue masuk sebelum rame. Kalau rame malah serem ya. Rame malah buang. Bisa gitu. Kalau yang small cap ya. Ya. Balik ke teori konspirasi kripto lagi nih. Ya orang tuh kan bingungnya kok ada kripto yang teknologinya bisa ngedisrupsi bank. Iya. Yang si BlackRock ini punya banyak saham di bank malah disupport. Dan orang tuh konspirasinya tuh bilang teorinya zaman dulu SAP lagi masih berantem sama SEC ya. Iya. Bahwa gak mungkin tuh kalah sama SEC pasti menang karena memang itu skenarionya. Dan iya kan seperti gitu. Gue rasa yang lu bilang tadi gue setuju di mana ada beberapa orang pintar. Gue rasa mereka sih pasti ngumpul sih ya. Iya mereka pasti ngumpul. Apa ya amis aja gitu. Maksud gue lu punya saham di bank. Tapi lu malah ngedisrupsiin perusahaan yang lu punya tuh. Pakai teknologi baru. Yang sebenarnya lu juga punya. Atau dia betting. Itu the next bank. Dia betting itu the next bank. Dan kok bisa bank-bank ini pakai teknologinya si disruptor ini gitu kan. Aneh. Diizinin gitu loh. Karena gini bro. Ini gue kasih analogi ya. Zaman dulu pas perang ketika bubuk mesiu baru dibikin gunpowder, lu punya opsi nggak kalau mau pakai ketapel lah orang bawa gunpowder, lu pasti mati kan? Teknologi itu bukan masalah mau atau enggak, itu nggak ada opsinya bro. Contohnya pas di bom Hiroshima Nagasaki, dikasih tunjukkan bahwa ada bom atom gitu, kita bisa bikin dan lu bisa hancur di situ, nyerah bendera putih, nggak ada opsinya bro itu. Sama kayak Bitcoin ini uang yang lebih baik gitu, teknologi yang lebih maju. Byzantine General tuh gak pernah bisa dipecahkan sama semua matematika di dunia. Sampai diketemuin sama white paper Satoshi. Gimana sih konsensus tuh dibuat. Cara by block per blok ke blok lain. SHA-256-nya. Itu teknologi gak pernah ada bro. Teknologi alien. Dibawa 2008 ke orang-orang. Jadi maksud lo daripada orang lain yang mati. Populerin mendingan dia aja sekalian. Iya, daripada dia mati. Teorinya gitu. Daripada dia mati mendingan dia aja yang bikin baru. Karena teknologi selalu begitu. Zaman dulu gini. Roda itu diciptakan udah lama bro. 1000 tahun tuh pottery. Buat bikin pottery itu 1000 tahun. Butuh 1000 tahun untuk orang baru mikir ini bisa dikesampingin jadi roda. Jadi tapi dari roda carriage tadi itu 1000 tahun lagi. Tapi dari 1800 cuma perlu 200 tahun untuk berubah jadi pesawat kayak sekarang. Itu Thomas Kuhn punya teori dari scientific revolution. Gua rasa ini sama nih. Bitcoin itu sama kayak penemuan api, penemuan gravitasi. Ini penemuan yang entirely baru. Gue juga gak tau, mungkin Satoshi alien kali ya, gue gak tahu. Atau mungkin dia bagian dari ya, elit global juga tahu. Yang pura-pura jadi anonimus. Bisa jadi, karena menurut gue unik aja. Itu teknologi yang tiba-tiba belum pernah ada dikasih gitu loh ke manusia, dan kayak api. Dan dianya hilang. Dan dianya hilang dan bisa hilang. Zaman sekarang lu tahu, secanggih apa FBI CIA jadi orang. Nah, kok bisa hilang gitu? Itu yang bikin makin aneh gitu. Kok bisa hilang? Lu percaya teori bahwa XRP ini merupakan perusahaan yang dibikin buat jadi pintu ngeregulasi kripto? Percaya? Memang ini kan fakta kan udah terjadi. Ini kan perusahaan ya. Ini kan perusahaan yang jelas-jelas diinvestasi sama bank-bank juga loh. Yang bank-bank itu dipunyain sama BlackRock juga gitu kan. Jadi kayak nguler aja gitu. Kalau nggak ada XRP nggak akan ada regulasi karena ini kan yang mulai gitu. Dia bukan pintu kan. Tiba-tiba diregulasi. Dia bukan pintu. Fidelity, FunEx, BlackRock, Wisdom Tree langsung apply semua. HSBC Hong Kong langsung apply. Buat gue udah jelas sih patternnya. Ya mereka mau adopsi teknologi ini. Kayak ketemu tadi gunpowder tadi ya kita bikin senjata gitu. Ya makanya orang bilang bahwa nggak mungkin SEC menang karena emang desainnya pasti kalah gitu. Desainnya masih kalah. Dan ya so far
Terbukti. Terbukti kan gitu. Kalau BlackRock yang apply, kapan sih dia apply gagal? Gold pas dia apply, Iya. GLD apply, lihat harga emas deh. Begitu dia approve GLD ETF, terbang. BlackRock patokan lo untuk investasi? Enggak juga sih ya. Karena gue bilang nggak bisa dicontek itu ke Jakarta. Gue nggak tahu maksud dia mikirnya apa. Gue nggak bisa. Ada gagalnya juga ya? Ya pastilah. Tapi kan dia banyak kan tadi ETF investment based kan. Dia cuman memang orang taruh terus disebar di indeks. Oke. Terakhir nih Tim, lu kan pecinta Bitcoin. Tapi mungkin nggak Bitcoin ada bandarnya juga, ujung-ujungnya jadi ya ada bandarnya juga karena ada yang punya banyak. Atau Satoshi sendiri tiba-tiba muncul gitu, dia pegang banyak gitu. Satoshi kan pegang 1 juta, tapi Satoshi muncul tuh kayak yang bikin kertas hidup lagi bro. Nggak ada bedanya. Orang itu kayak udah dilepas teknologinya. Satoshi ini udah nggak punya kuasa terhadap Bitcoin. Tapi kan dia punya koin yang banyak buat 1 juta. Buat dia ngapa-ngapain gitu. Ya, dia tapi nggak pernah gerak dari dulu koinnya. So far nggak pernah gerak. Cuman kalau koinnya gerak pun menurut gua nggak masalah karena Bitcoin itu teknologinya sound money. Jadi dia bakal selalu ada. Gua tahu nih kayak matahari terbit gitu. Setiap 10 menit kita ngomongin ada blok baru. Kan baru hit 800.000 blok. 800.001, tiap 10 menit 800.002. Dan unik kan, semua orang-orang paling pintar di dunia kenapa pakai teknologi itu? Contoh, Ross Ulbricht yang bikin Silk Road. Dia yang bikin dulu jaringan bandar narkoba paling besar di dunia kan. Dia sampai sekarang tuh masih sering tulis. Ini mungkin lu bisa jadi referensi juga kalau menarik buat dibaca. Gue selalu baca setahun sekali dia itu tulis di kertas dan dia keluarin ada orang yang tulisin ke Medium. Dia selalu update tentang Bitcoin. Jadi harapan dia dalam penjara itu dia penjara seumur hidup kan. Dia masih tulisin terus tentang Bitcoin. Teknologinya bisa kayak gimana baru. Dia tulisin terus selama setiap tahun konsisten sampai sekarang. Kenapa orang-orang paling pintar di dunia ini kesana gitu? Julian Assange, Jack Dorsey. Masa sih Elon Musk mereka bego semua bareng gitu? Ya teorinya mereka kan tahu info gitu. Tapi lu tahu nggak siapa yang pemilik Bitcoin terbesar kedua? Harusnya sih si Ross Ulbricht ya. Jauh tapi gapnya sama. Tapi kan itu dikonfiskate sama pemerintah Amerika. Tapi kalau teori gue ya berhasil gue coba cari tracking, enggak semuanya. Yang dari pemerintah Amerika ini pernah kena hack lagi di wallet yang berbeda. Mungkin dia kali ya. Tapi dia di penjara jadi nggak bisa ngapain kan. Yang bikin Silk Road. Bitcoin itu akan semakin baik jika semakin nggak ada yang punya dominan kan? Nggak masalah, nggak bisa ngapa-ngapain konsensusnya. Nggak masalah juga. Ya nggak masalah. Tapi kan dia bisa ngedam punya dia mau jual harga jadi turun. Itu indahnya market kan. Saham kan juga sama. Ya, orang bisa ngedam. Cuman pasti kalau ada demand ada yang beli lagi. Tapi nanti. kan kalau uang negara itu kan ada batasnya buat ngebuang duit kan. Betul. Ini kan nggak ada batasnya bisa langsung dibuang 1 juta misalnya. Tapi ini scarce asset bro. Sama kayak properti. Ada yang jualan properti di DCBD, ada yang beli lagi kan DCBD. Limited resource-nya. 21 juta. Ini perfect money. Orang mau nggak perfect money? Orang mau dam nggak perfect money? Pertanyaan itu. 50% Bitcoin yang pernah ada itu nggak pernah gerak dalam 10 tahun. Mereka mau dam? Enggak. Mereka keep terus. Mereka jualannya kecil-kecil. Buat ke fiat kayak gue sekarang. Gue tuh udah semuanya di sana. Ke fiat 3% aja buat hidup lah. Gitu. Oke. Ini benar-benar terakhir banget nih. Tebakan seorang Timothy Ronald, kapan akan ada market boom lagi kayak tahun 2021? 2025. Februari. Berarti kapan terakhir? Ini tebakan lo aja. Ya. Kapan terakhir beli menurut lo? Yang paling deket sama sekarang, sama boomnya? Sekarang. Tapi kan masih jauh lah. Ini kan masih setahun lebih. Karena gini, jangan pernah timing di market. Kalau lu timing S&P 500, lu miss 8 hari terbaik, gain lu hilang semua. Tinggal 3%. Karena aset kayak S&P, kayak saham, kayak Bitcoin, itu bisa dia naik sehari-sehari yang gedenya. Kalau lu miss itu, lu miss semua returnnya. 8 hari aja S&P selama 10 tahun, 8 hari. Orang bilang bisa trading, silakan lah. Lu pakai indikator silakan. Cuman datanya bilang lu nggak bisa timing di market. Jadi kalau lu coba untuk itu terus miss nanti, rugi lu lebih tinggi. Sekarang ini maksudnya periodenya sekarang dari bulan Juli ke sekarang. Akhir tahun misalnya gitu. Sekarang sampai 2024 di halving. Stopnya di halving. Gue stop akumulasi di halving nanti. Itu poinnya maksud lo? Menurut lo gitu ya? Iya, April 2024. Dari sekarang sampai April 2024 beli. Untuk nabung gitu. Ya, kalau kalian mau jualan silakan. Tapi peaknya secara matematika udah gue hitung 2025 Februari. Tim, sorry nih, gue mau nanya. Lu kan brandingan lu orang kaya. Lu ngatain nyaman. Lu ngatain orang pakai Avanza. Ya ini dibuat gue aja lah sebagai awam gitu lah. Ya gue yakin lu lebih kaya daripada gue nih. Enggak lah, belum tentu. Cuman lu bikin sekolah jalanan yang maaf-maaf nih ya.
Gue gak pernah ngeliat endorse-annya dimanapun. Iya. Lo kayak beneran. Gini, endorse-nya maksudnya nggak pernah endorse dimanapun. Misalnya e-learning gue lah, Akademi Kripto gitu. Iya, ini perusahaan-perusahaan akademi kripto lo, sekolah jalanan lo. Ya, gue yakin bottom line-nya lebih besar dari semua edtech di Indo. Gue yakin. Tapi revenue-nya enggak dong. Revenue enggak. Bottom line gue yakin lebih besar dari semuanya. Dan gue bisa take home uangnya nggak kayak mereka. Karena ini punya lu. Karena punya gue. Jadi gue belajar dari semua edtech yang ada di dunia. Yuan Funtao Cina, Baiju India, Yun Academy India, Duolingo bahasa, Cek, dan semua yang ada. Kahoot juga gue pelajarin. Kahoot orang kayak quiz kan itu konglomerasi itu sebenarnya. Konglomerasi isinya itu. Dari semuanya yang gue belajar ada satu yang paling menarik. Yang dibikin sama Alak Pandai namanya. Fisikola. Itu ngajarin fisika. Dia mulai dari YouTube. Dia gak pernah monetize. YouTube-nya dari 2012 sampai 2019. Sampai orang minta bikinin kelas. Akhirnya dia bikin kelas. Dan gak pernah jor-joran marketing. Itu satu-satunya unicorn yang profitable sekarang. Edtech. Gue mau copy modal itu tanpa investor. Bootstrap sendiri. Karena menurut gue modalnya edtech bisa di-scale tanpa investor. Jadi gue ngapain marketing? Gitu. Buat apa? Jadi dari lo aja organik gitu ya? Organik, mulut ke mulut sekarang malah. Dari lo aja? Dari gue, dan sekarang orang udah sharing ke temannya sekarang, mulut ke mulut. Karena itu the most powerful. Target gue tuh bukan jadi yang paling cepat. Wah, mau valuasi tinggi gitu sih. Kan gue udah pernah coba. Iya, kenapa? Gue udah pernah coba. Di TU? Iya, gue udah pernah coba. Gagal? Orang bilang gagal relatif. Gue masuk LinkedIn top 15 startup kan 2022. Tapi jadi zombie kan maksud gue sekarang gitu. Ya itu bisa relatif. Cuman maksudnya gue berhasil bikin sesuatu yang bahkan Sequoia waktu itu pernah lirik untuk mau invest gitu. Jadi itu gagal gara-gara bakar duit menurut lo? Kalau si TU itu digagal tuh relatif ya. Tapi kalau menurut gue kesalahan terbesar gue di sana adalah gue dan founder gue waktu itu si Raymond, kita pikir untuk scaling. Karena waktu itu ini sebenarnya nggak bisa full di disclose di sini. Tapi intinya itu agak spesifik ternak uang. Jadi kita waktu itu bikin platform edtech, tapi arahnya nggak ke sana. Jadi kita udah invest luar biasa besar dengan engineer yang paling hebat untuk bikin aplikasinya, untuk transisi ke sebuah aplikasi lain. Agak overkill sih gue lihat emang. Kita karena itu bukan buat edtech. Intinya buat dari monolitik diubah untuk bisa transaksi intinya aplikasinya. Oh, buat ngasih tahu beli yang mana? Bukan, untuk bisa transaksi secara spesifik. Transaksi apa? Saham. Pengen jadi exchange gitu. Iya, bukan pengen. Kita udah harusnya bisa kerja sama sebuah sekuritas ini gitu. Cuman udah deal nggak jalan ujung-ujungnya. Tapi kita udah terlanjur invest di sana. Dan kita juga kesalahan sebagai founder, itu salah kita untuk ekspansi karyawannya. Kecepatan. Wah, kita cepet banget. Kita sampai 100 lebih. Gajinya tinggi kali ya? Oh lumayan. OPEX kita besar. Kita ada kantor juga. Dan belum waktunya waktu itu untuk begitu, karena kita expect ini terjadi. Kenapa itu? Apa gara-gara investor lo kecepatan datang sampai lo punya duit banyak, lo jadi gila, lo hire orang gila-gilaan gitu? Bahkan itu bukan duit investor, itu duit kita sendiri. Cash flow kita tuh oke. Kita cash flow oke. Bahkan investor terakhir, coba startup mana yang bisa balikin uang investor di Indonesia? Nggak tahu. Nggak banyak atau nggak ada? Siapa? Ada? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu juga. Tapi gue berhasil membalikan yang nggak semua, tapi ya sebagian besar uangnya. Karena kita nggak pakai uangnya. Jadi uang itu di escrow USD di bank yang kita sebenarnya nggak sentuh. Kita pakai di cash flow kita. Tapi begitu kita mau ekspansi ke IT-nya baru kita pakai. Itu yang paling bikin boncos. Boncos itu besar banget kita untuk bikin IT-nya itu. Itu yang nggak lo ulangin di sekolah jalanan. Itu yang gue nggak ulangin di platform gue e-learning selanjutnya. Karena gue belajar di sana. Berarti dulu tuh mimpi lo itu goreng-goreng valuasi ya? Iya, gue waktu itu kan gue gak ngerti tentang konsep permanent capital, gue gak ngerti. Gue mulai startup itu umur 19. Gue masih pertama sepak terjang ngeliat dunia bisnis itu secara holistik tuh seperti apa. Gue mikirnya, oh gila bisa bikin Gojek segini. Oh ada yang bisa bikin edtech di luar, masterclass bisa valuasi $200 juta gitu. Itu gila kan maksudnya, itu tuh mimpinya gitu. Itu mimpinya gue, oh gila nih bikin edtech begini, cobalah bikin edtech. Kita coba fundraise. Tapi nyatanya nggak seindah yang orang bayangkan. Orang bilang gue makan duit member ternak uang, gue udah nggak dapet spesial pun dari sana gitu. Gue ini kuliah S2 MM Management dan spesifik penjurusannya itu tentang startup. Gue setuju startup teknologi itu bullshit tai kebo sih maksud gue. Nggak ada duitnya. Foundernya kan? Iya miskin. Nggak ada duitnya. Orang rugi kok. Kecuali bisa exit. Kecuali bisa goreng-goreng. Tapi kan goreng di mana? IPO. Kan jauh gitu loh. Goreng di mana? Iya setuju sih gue. Iya kebanyakan impact sih. Exitnya susah sih bro. Karena gini. Kan biasa ada lead investor. Misalnya dari pre-seed ke seed series A. Lu mau buang di mana pertanyaannya foundernya?
Masa lu founder, apalagi misalnya single founder, lu masa single founder lu mau buang di mana? Di series B, series C lu digampar lu. Malah dikasih uangnya dipakai untuk masuk ke perusahaan kalau profitable. Ini pun runway-nya biasa mereka kejar-kejaran setan bro. 12 bulan nih runway-nya fundraise lagi nih, kalau nggak dapat mati. Dan gua rasa itu bisnis yang keluar dari fundamental bisnis biasa. Gitu, itu bisnis yang nggak sustain. Dan gua nggak ngerti at that time untuk bikin kayak revenue segini. Bahkan waktu itu gua nggak minus sih, gua net nolin. Berarti lo setuju bahwa jualan ayam geprek mendingan daripada bikin startup teknologi yang... Kalau ayam gepreknya paling gede di satu Indonesia, gue setuju. Kadang tuh bisnis tuh bisa yang simple gak sih? Lu cuma bikin laundry nih, tapi yang paling bagus satu Indonesia. Tapi profit toh gitu Tapi kan. profit toh. Nggak yang ngawang-ngawang buang-buang duit kayak orang gila. Gue setuju bisnis itu seharusnya gak buang uang. Kecuali bisa IPO ya. Kecuali teknologi revolusioner. Kayak misalnya lu keluarin nih untuk bikin tambang, lu udah siapin capex, tapi kelihatan hitungannya buat cuannya seperti apa. Itu kan bukan teknologi. Iya, tapi kalau teknologi yang... Ini kan teknologi tanda kutip nih. Teknologi take kebo nih kita ngomongnya. Teknologi impact tapi gila banget costnya dan itu pasti rugi. Dengan harapan one day bakalan balik gitu. Ya makanya gue bilang tadi paling besar di India Attack Baju gak rugi ya sekarang. Malah sekarang bukunya kemarin siapa yang audit ya? Mundur dia. Dia mundur dari ngaudit perusahaan karena laporan keuangan telat terus. Iyalah jor-joran marketing begitu. Nah gue mau cari yang profitable, bahkan gak ada investornya. Tapi one day akan lu jual nggak ini si sekolah jalanan e-learning akademi kreator ini? Sorry. Oke. E-learningnya gue kerasa gue gak akan jual. Ini jadi permanen cash flow aja terus-terusan. Karena memang untung. Memang very profitable with high margin. Meskipun tidak viral. Gak perlu viral, yang penting bottom line gue lebih besar. Oke. Dan kalau misalnya lu mau ngomong kecil ya, kalau dihitung kalau bukunya lu bisa lihat ya Akademi Kripto gue, lu coba cari deh perusahaan di Indonesia TBK yang operating profitnya sama kayak gue. Gue bisa bilang ini top 400 Indonesia. Lu bisa kasih gue, bisa bocorin nggak? Gue nggak bisa bocorin angkanya, tapi ini gue kasih tahu 400 sampai 500 Indonesia kalau gue IPO-in sekarang. Persenannya gitu Tim. Maksudnya berapa net profit marginnya gitu? Profit marginnya yang besar itu cuma satu, di gaji. Layaknya semua kampus kalau lihat financial statementnya gede di gaji. Gue cuma gede, tapi itu pun very lean. Tim gue 12 orang. Lu nggak ngulangin kesalahan di TU yang tim gendut lagi gitu? Gue belajar dari Warren Buffett. Berkshire Hathaway dibangun dengan 15 karyawan. Apakah lu lebih kompleks dari Berkshire? Kalau enggak, 15. Seminimal mungkin aja lah. Seminimal mungkin. Setuju sih gue. Jadi gue tuh menganut sebenarnya karena gue udah nggak pernah setuju sebenarnya untuk banyakin orang. Tapi kan kita bertiga waktu itu gitu. Tapi kan terjadi. Tapi terjadi. Tapi gue sebenarnya nggak pernah setuju untuk banyakin orang. Gue nggak pernah suka dengan orang banyak. Orang kan udah startup. Nah ini yang tai kebonya nih. Orang startup tuh adu keren-kerenan karyawannya berapa? Betul. Ya kan ngomong 100 karyawan keren gitu. Karena adu valuasi. Adu karyawan. Series berapa lah. Adu karyawan. Kalau gue sekarang, gue lebih suka special force dibanding army. Get shit done. Satu orang di sini, satu orang spesialis granat, satu orang ngapain? Special force. 12 orang. Kayak Navy SEAL, bukan tentara. Ya, gue paham mindsetnya pengusaha startup ya. Karena gue pernah kuliah di bidang itu, gue ketemu banyak visi. Mindsetnya tuh agak aneh gitu. Meremehkan usaha-usaha retail itu lebih untung dibanding... Bro, visi aja sekarang, visi itu menurut gue lebih parah lagi dibanding startupnya. Kenapa? Karena visi itu isinya cuma buang ke next-nya. Iya, visi. Lu pernah invest? Kalau gue sekarang, gue bahkan invest beberapa angel investment di beberapa startup. Gagal? Nggak. Gue exit. Gue masuk angel round-nya, gue keluar di pre-seed. Karena? Sedotan terakhir deal-nya. Udah tahu nih gue ada lead investor siapa mau masuk, udah buang aja ke dia. Karena nextnya bakalan... Itu gila bro. Itu perusahaan belum ada omset, cuman foundernya doang bekas bikin sebelumnya. Lu invest nih kayak $10,000, itu bisa naik 7 kali. Nah, maksud gue anehnya... 2 minggu bro. Iya, setuju. Maksud 2 minggu. Kenapa anehnya? Lu tuh cuma modal gelar S2 Amerika katakanlah. Ya. MBA Amerika, terus lo kasih konsep yang sebenarnya gak ada barunya. Ada visi... Cari aja. Ada visi gila ngasih lo berapa puluh juta dolar gitu. Ya. That's a game. Game apa? Ponzi. Iya, sekarang udah enggak ya? Sekarang udah agak repot karena tesis besarnya adalah Goto. Ketika mereka kalau bisa di Indonesia itu mereka bisa exit di bursa Indonesia. Tapi sekarang nggak tahu lah, bisa dual listing di luar juga. Tapi buangnya sekarang bingung kemana. Paling gedenya nih buangnya kemana? Pasar saham ini udah nggak makan kan? Oke. Tim, lo ini kan tipikal investor yang nggak percaya sama buku laporan, bener? Enggak, gue percaya fundamental, tapi gue nggak percaya semuanya itu benar yang ada di bukunya. Oke. Tapi lu gimana? Lu ngelihat bener bukunya kalau samperin usahanya kah? Lo lihat
keadaannya kah? Atau lu nggak percaya gitu-gituan? Gue tuh lebih gini. Jadi kalau misalnya gue pakai analogi lagi mungkin lebih gampang ya. Gue lihatnya secara holistik sebuah perusahaan. Kalau misalnya ada anak SD ngelihat ada gua, terus itu ada beberapa alat-alat di situ, misalnya ada 100 alat di situ, mereka akan pikir ini gua purba dengan alat 100. Tapi kalau gua ngelihatnya itu atau mungkin lu ngelihatnya, kita akan mikir karena kita udah punya background sejarah. Kalau udah 100 alat di gua ini, mungkin ini dulu civilization yang besar. Dulunya ada sawah, jadi mosaik pikirannya. Bisa nyambungin dots gitu loh. Sama kayak saham. Lo nggak bisa face value lihat buku ini bener nih. Lo harus cari more holistic view dari itu. Siapa sih sebenarnya ownernya? Kepentingan ownernya, karena saham cuma akan naik kalau ownernya punya kepentingan di saham itu. Nggak bisa naik kalau nggak ada. Apakah ownernya mau right issue? Ownernya mau private placement? Caranya gimana? Bandarnya siapa? Yang mainin sahamnya siapa? Flow-nya apa? Flow, kuncinya flow. Saham tuh flow. Ada uang, sahamnya naik. Karena semua itu gue bilang tadi, mau startup, mau saham, itu ponzinomics semua. Berarti lu butuh isunya apa, lu harus tahu isunya mau ke arah mana gitu. Bukan cuma isunya, tapi what's happening bahkan. Kan berita tuh tempat orang buang. Ya insider informationnya apa gitu kan, dia mau ngapain. Ya bisa gitu. ngomong itu insider information, tapi maksudnya intinya kalau lu tahu sesuatu yang orang lain. Jadi beli saham tuh gak segampang lu analisis laporan keuangan berdoa gitu. Itu lebih kayak bisnis bro, cari deal tau gak sih? Nah tapi kan misalnya jelas nih, kita beli perusahaan batu bara. Ya. Pemerintah ngasih insentif buat mobil listrik. Betul. Logikanya. Terus Tesla mau masukin bikin baterai. Cuman gini, market kan efisien bro. Lu pernah tahu efisien market hypothesis kan? Market tuh lumayan efisien sebenarnya. Ada berita apa orang ngikutin kan? Iya. Kalau lu mau lebih jago dari mereka, lebih cuan, alpha, ya kalau lu mau standar kayak IHSG 12% silakan lah main cara lu. Tapi kalau mau alpha 20%, 30% secara konsisten dengan duit besar, lu butuh edge di market. Something yang orang lain nggak punya gitu. Apa? Informasi kah? Udah pasti informasi lah. Karena bisnis informasi. Itu kan berarti kan nggak semua orang bisa dapetin itu kan ya. Betul. Tapi lu kalau ngomong gitu juga, gue dulu di posisi yang gue nggak punya informasi. Iya maksud gue semua orang kan bisa lihat laporan keuangan nih. Tapi kan nggak semua orang bisa kenal sama ownernya gitu loh. Iya. Coba cara carinya itu seninya kan di saham. Sama. Kalau lu mau ngeliat Warren Buffett sama. Ya itu Warren Buffett kan maksud gue. Dia juga dulu mulai dari awal kan. Iya. Dari awal juga dia begitu, cari deal. Berarti Beli bisnis fundamental nyata dong kita Nyata. lihat untuk cuan yang Nyata. terbatas lah. Nyata. Kalau mau lihat laporan keuangan face value mungkin cari yang besar-besar aja. Tapi kalau mau cuan yang nggak masuk akal lo harus punya informasi. Lu harus punya edge lebih tadi bilang, edge. Lebih dibanding market. Sesuatu yang orang lain nggak punya, lu punya. Kalau semuanya sama, gila lu mau coba cari dari PE, PBV, lu cari screener semua orang bisa buka. Apakah dapat edge dari market? Enggak.